Langit Jakarta sore itu berwarna jingga keemasan, warna yang sama dengan bingkai foto besar yang tergantung di ruang keluarga superlatif kediaman Alena Safira dan Bramantio Wicaksono. Di dalam foto itu, mereka bertiga, Alena, Bram, dan putra semata wayang mereka, Kevin, tersenyum sempurna. Senyum yang merepresentasikan citra keluarga ideal, sukses, harmonis, dan bergelimang kemewahan. Alena memandangi foto itu dari sofa kulitnya yang empuk, secangkir teh kamomil hangat di tangannya. Di usianya yang baru menginjak 38, ia telah mencapai apa yang banyak orang impikan seumur hidup. Ia adalah pendiri dan CEO dari Safira Corp, sebuah perusahaan multinasional yang bergerak di bidang properti dan investasi, sebuah imperium yang ia bangun dari nol dengan keringat, darah, dan kecerdasan otaknya yang tajam. Bram, suaminya, adalah pria yang ia cintai sejak masa kuliah. Pria tampan, karismatik, dan selalu mendukung. Setidaknya, itulah citra yang Bram tunjukkan pada dunia dan citra yang Alena pegang erat selama 15 tahun pernikahan mereka. Bram menjabat sebagai direktur operasional di Safira Corp, posisi strategis yang Alena percayakan sepenuhnya padanya. Baginya, perusahaan adalah rumah kedua mereka, dan Bram adalah pilar di kedua rumah itu. Namun, beberapa bulan terakhir, Alena merasakan ada retakan-retakan halus di cermin emas kehidupan mereka. Retakan yang begitu tipis hingga nyaris tak terlihat, tetapi cukup untuk mengganggu pantulan sempurna yang selama ini ia lihat. Semuanya dimulai dari hal-hal kecil. Sayang, aku lembur lagi malam ini. Ada audit mendadak dari tim pusat, kata Bram melalui telepon, suaranya terdengar sedikit tergesa-gesa. Ini sudah kelima kalinya dalam 2 minggu. Lagi, Mas? Bukankah audit sudah selesai minggu lalu? Tanya Alena, sambil membolak-balik laporan keuangan kuartalan di tabletnya. Sebagai CEO, ia tahu setiap denyut nadi perusahaannya. Tidak ada jadwal audit mendadak. Di seberang sana, ada jeda sesaat. Oh, ini audit internal untuk divisi operasional saja. Aku ingin memastikan semuanya sempurna sebelum RUPS nanti. Kamu tahu kan, aku ingin membuatmu bangga. Jawaban yang manis dan logis. Bram selalu tahu kata-kata yang tepat untuk menenangkannya. Alena pun mengiyakan, menelan kejanggalan kecil itu seperti menelan pil pahit. Ia percaya pada suaminya. Kepercayaan adalah fondasi pernikahan mereka. Namun, retakan itu muncul lagi seminggu kemudian. Saat ia memeriksa laporan kartu kredit gabungan mereka, sebuah kebiasaan rutin yang ia lakukan sebagai seorang pebisnis yang teliti, sebuah transaksi membuatnya mengernyitkan dahi. Tagihan dari sebuah butik perhiasan mewah di Plaza Indonesia untuk sebuah kalung berlian seharga ratusan juta rupiah. Tanggal transaksinya adalah hari ulang tahunnya bulan lalu. Tapi, ia tidak pernah menerima kalung itu. Hadiah ulang tahunnya dari Bram adalah sebuah jam tangan edisi terbatas yang memang ia inginkan. Mas, ini ada tagihan kalung berlian di kartu kredit kita. Kamu beli untuk siapa? Tanyanya dengan nada setenang mungkin suatu malam saat mereka sedang bersantai di kamar. Bram, yang sedang membaca buku, mendongak. Wajahnya tampak sedikit terkejut, namun ia segera menguasai diri. Oh, itu. Astaga, aku lupa memberitahumu. Itu hadiah untuk ibunya Pak Wijoyo, klien besar kita dari Surabaya. Anaknya cerita kalau ibunya suka sekali dengan desain dari butik itu. Anggap saja sebagai investasi relasi, sayang. Proyek di Surabaya itu bernilai triliunan, hadiah kecil ini tidak ada apa-apanya. Lagi-lagi, penjelasan yang masuk akal. Bram memang handal dalam menjaga hubungan dengan klien. Alena mengangguk, meski hatinya terasa sedikit aneh. Mengapa harus menggunakan kartu kredit pribadi mereka dan bukan kartu korporat jika itu untuk klien? Tapi ia lagi-lagi menepis keraguan itu. Mungkin Bram terburu-buru. Mungkin ia tidak ingin terlihat terlalu formal. Keraguan yang ia tepis itu kembali datang dalam bentuk yang lebih besar. Suatu hari, Kevin, putra mereka yang berusia 10 tahun, pulang dari sekolah dengan wajah murung. Bunda, kenapa ayah tidak datang ke pertandingan futsalku tadi? Tanya Kevin, matanya yang polos menatap Alena penuh harap. Ayah sudah janji. Hati Alena mencelos. Ia ingat betul Bram berjanji dengan sangat antusias akan datang.
Ayah ada rapat penting sekali, nak. Ayah pasti sedih sekali tidak bisa melihat jagoan bunda mencetak gol, hibur Alena, sambil memeluk putranya. Malamnya, ia menanyakan hal itu pada Bram. Mas, kamu kemana tadi siang? Kevin menunggumu di pertandingan futsalnya. Bram yang baru saja selesai mandi tampak lelah. Maaf, sayang. Aku benar-benar lupa. Ada masalah darurat di proyek Sentul, aku harus langsung ke sana. Tiba-tiba sekali. Aku sudah coba telepon kamu, tapi ponselmu tidak aktif. Alena memeriksa ponselnya. Tidak ada panggilan tak terjawab. Ponselku aktif kok, Mas. Mungkin sinyal di lokasi proyek jelek, jawab Bram cepat, terlalu cepat. Ia menghindari tatapan mata Alena dan sibuk mengeringkan rambutnya. Nanti aku akan bicara pada Kevin dan menebusnya akhir pekan ini. Kita ke Taman Safari, bagaimana? Tawaran itu berhasil mengalihkan perhatian Kevin, tetapi tidak bagi Alena. Kebohongan-kebohongan kecil itu mulai menumpuk, membentuk sebuah pola yang mengganggu. Lembur yang tak tercatat, hadiah klien yang aneh, janji yang diingkari dengan alasan darurat yang meragukan. Bram menjadi lebih sering menjaga jarak, ponselnya selalu dalam mode senyap dan tidak pernah lepas dari genggamannya. Tawa hangatnya kini terasa berjarak, dan sentuhannya tidak lagi menghangatkan seperti dulu. Alena merasa seperti hidup dalam dua realitas. Realitas pertama adalah dunia yang dilihat semua orang, keluarga Wicaksono yang sempurna. Realitas kedua adalah dunia di dalam kepalanya, di mana bisikan-bisikan keraguan semakin kencang setiap harinya. Ia benci perasaan ini. Ia merasa menjadi istri pencuriga yang paranoid. Puncak dari kegelisahannya terjadi pada suatu malam yang hening. Bram sudah tertidur pulas di sampingnya, napasnya teratur. Namun, ponselnya yang tergeletak di nakas tiba-tiba menyala, menampilkan sebuah notifikasi pesan di layar kunci. Alena tidak berniat untuk mengintip, tetapi matanya secara tidak sengaja menangkap sebaris kalimat dari nama pengirim yang tidak ia kenal, Rania Cantika. Isi pesannya singkat, namun cukup untuk membuat darah Alena serasa berhenti mengalir. Sayang, terima kasih untuk semuanya. Tiara diterima di universitas impiannya. Biaya pendaftarannya sudah aku lunasi pakai transfer dari kamu tadi. Kamu memang ayah terbaik. Dada Alena terasa sesak, seolah dihantam godam tak terlihat. Tiara? Universitas? Ayah terbaik? Siapa Rania Cantika? Ribuan pertanyaan berputar di kepalanya, menciptakan badai kebingungan dan rasa sakit yang luar biasa. Tangannya gemetar hebat. Ia ingin membangunkan Bram saat itu juga, melempar ponsel itu ke wajahnya dan menuntut penjelasan. Tetapi, sisi lain dari dirinya, sisi CEO yang dingin dan penuh perhitungan, mengambil alih. Konfrontasi tanpa bukti yang kuat hanya akan menjadi bumerang. Bram adalah pembohong yang ulung. Ia akan dengan mudah memutarbalikkan fakta, menuduhnya terlalu curiga, atau bahkan menciptakan cerita sedih tentang seorang teman lama yang sedang ia bantu. Tidak. Alena tidak akan memberinya kesempatan itu. Dengan hati yang hancur berkeping-keping, Alena mematikan emosinya. Air mata yang siap tumpah ia telan kembali, mengubahnya menjadi es yang membekukan hatinya. Malam itu, ia tidak tidur. Ia berbaring diam di samping pria yang telah berbagi ranjang dengannya selama 15 tahun, pria yang kini terasa seperti orang asing yang sangat berbahaya. Keesokan paginya, Alena bersikap seolah tidak ada yang terjadi. Ia menyiapkan sarapan seperti biasa, mengantar Kevin ke sekolah, dan berangkat ke kantor dengan senyum profesional yang terpasang sempurna di wajahnya. Namun, di dalam mobilnya yang melaju membelah kemacetan Jakarta, senyum itu luntur, digantikan oleh ekspresi dingin dan tatapan mata yang tajam. Langkah pertama yang ia lakukan sesampainya di kantor bukanlah memeriksa laporan penjualan, melainkan menelepon Rian, adik laki-lakinya. Rian adalah seorang pengacara handal yang juga menjabat sebagai kepala departemen legal di Safira Corp. Ia adalah satu-satunya orang di dunia yang Alena percayai sepenuhnya. Yan, aku butuh bantuanmu. Aku mau kamu carikan aku private investigator terbaik di kota ini. Yang paling profesional, paling rahasia, dan paling cepat, kata Alena, suaranya datar tanpa emosi. Di seberang telepon, Rian terdiam sejenak, menangkap nada ganjil dalam suara kakaknya. Kak, ada apa?
Apa ini masalah perusahaan? Masalah pribadi, jawab Alena singkat. Aku ingin semua informasi tentang seseorang. Transfer bank, catatan telepon, aktivitas harian, semuanya. Dan aku ingin hasil yang lengkap di mejaku dalam waktu 1 minggu. Siapa orang ini, Kak? Tanya Rian hati-hati. Alena menarik napas panjang. Suamiku, Bramantio Wicaksono. 1 minggu itu terasa seperti 1 dekade bagi Alena. Ia menjalani hari-harinya seperti robot. Memimpin rapat dengan brilian, menandatangani kontrak bernilai miliaran, makan malam bersama Bram dengan percakapan basa-basi, dan membacakan dongeng untuk Kevin sebelum tidur. Ia adalah aktris terbaik di panggung sandiwaranya sendiri. Tidak ada yang tahu bahwa di balik penampilan tenangnya, ada badai yang siap meledak. Setiap malam, ia menatap wajah Bram yang tertidur dan merasakan campuran antara cinta yang tersisa, kekecewaan yang mendalam, dan amarah yang mulai membara. Bagaimana bisa pria yang ia puja ini mengkhianatinya sedemikian rupa? Uang yang ia hasilkan dengan kerja keras, yang seharusnya menjadi jaminan masa depan keluarga mereka, ternyata mengalir ke kehidupan lain yang sama sekali tidak ia ketahui. Akhirnya, hari itu tiba. Sebuah amplop coklat tebal tanpa nama pengirim diletakkan di mejanya oleh asisten pribadinya. Jantung Alena berdebar kencang saat ia meminta asistennya untuk tidak mengganggunya selama 1 jam ke depan. Ia mengunci pintu ruangannya yang kedap suara, duduk di kursi kebesarannya yang menghadap ke gedung-gedung pencakar langit Jakarta, dan membuka amplop itu dengan tangan yang sedikit gemetar. Isinya adalah sebuah laporan setebal buku, lengkap dengan foto-foto dan salinan dokumen. Alena membukanya halaman demi halaman. Matanya bergerak cepat, memindai setiap kata, menyerap setiap gambar. Emosinya mati rasa, otaknya bekerja seperti superkomputer, hanya mengolah data dan fakta. Foto pertama menunjukkan Bram sedang makan siang di sebuah restoran mewah dengan seorang wanita cantik berusia sekitar 30-an akhir. Wanita itu tertawa lepas, matanya memancarkan kekaguman pada Bram. Di samping mereka, duduk seorang gadis remaja yang cantik dan modis. Mereka tampak seperti sebuah keluarga yang bahagia. Laporan itu mengidentifikasi mereka sebagai Rania Cantika dan putrinya, Tiara Anindita. Halaman berikutnya berisi foto-foto Bram memasuki sebuah apartemen mewah di kawasan Kuningan. Laporan itu menyebutkan Bram mengunjungi apartemen itu setidaknya 3-4 kali seminggu, seringkali pada jam-jam ia mengaku sedang, lembur, atau meeting di luar. Lalu datanglah bagian yang paling menyakitkan, laporan keuangan. Penyelidik itu berhasil melacak aliran dana dari beberapa rekening pribadi Bram, yang sumber utamanya tentu saja adalah gaji dan bonus dari Safira Corp, uang Alena. Ada transfer rutin setiap bulan ke rekening atas nama Rania Cantika dengan nominal yang fantastis, cukup untuk membiayai gaya hidup yang sangat mewah. Ada pembayaran sewa tahunan untuk apartemen di Kuningan yang harganya miliaran rupiah. Dan yang terakhir, bukti yang mengkonfirmasi pesan singkat malam itu. Terlampir salinan bukti pembayaran biaya masuk untuk Tiara Anindita ke salah satu universitas swasta termahal di Jakarta, jurusan desain fashion. Biayanya mencapai ratusan juta rupiah. Di bawahnya, ada rincian transaksi kartu kredit tambahan milik Bram. Kartu yang tidak pernah Alena ketahui keberadaannya, yang digunakan untuk membelikan Tiara laptop seri terbaru, peralatan desain canggih, dan pakaian dari merek-merek ternama. Gadis itu hidup dalam kemewahan, dibiayai oleh keringat Alena. Laporan itu juga mengungkapkan detail yang lebih kelam. Bram, menggunakan posisinya sebagai direktur operasional, telah melakukan penggelembungan dana, markup, pada beberapa proyek skala kecil perusahaan. Ia membuat laporan fiktif dan mengalihkan selisih dananya ke rekening pribadinya. Jumlahnya belum sampai merusak keuangan perusahaan secara signifikan, tetapi itu adalah sebuah pengkhianatan profesional di atas pengkhianatan pribadinya. Ia tidak hanya mengkhianati istrinya, tapi juga mencuri dari perusahaan yang telah memberinya segalanya. Alena menutup laporan itu dengan perlahan. Tangannya tidak lagi gemetar. Ruangan itu terasa dingin, sedingin es yang kini menyelimuti seluruh hatinya. Tidak ada air mata. Rasa sakit itu begitu dalam hingga melampaui kemampuan fisiknya untuk menangis. Yang ada hanyalah amarah yang membeku dan sebuah keputusan yang jernih dan tajam. Ia telah membangun sebuah kerajaan. Pria itu, suaminya,
telah mencoba menjadi parasit di dalam kerajaannya, menggerogotinya dari dalam untuk memberi makan keluarga rahasianya. Bram telah meremehkannya. Ia mengira Alena adalah wanita kaya yang naif, yang terlalu sibuk dengan bisnisnya untuk menyadari pengkhianatan di bawah hidungnya. Bram salah besar. Alena bukan hanya seorang istri yang terluka. Ia adalah seorang CEO, seorang ahli strategi. Ia tidak akan menjerit atau menangis histeris. Ia tidak akan melakukan konfrontasi yang sia-sia. Ia akan melakukan apa yang selalu ia lakukan ketika menghadapi masalah dalam bisnisnya. Ia akan memotong sel kanker itu sampai ke akarnya, dengan presisi bedah, tanpa suara, dan memastikan sel itu tidak akan pernah tumbuh kembali. Ia menatap Cakrawala Jakarta dari jendela kacanya yang besar. Gedung-gedung itu adalah bukti kekuatannya. Bram mungkin merasa seperti raja di dunia kecilnya bersama Rania dan Tiara, tetapi dunia itu berdiri di atas fondasi yang dibangun oleh Alena. Dan Alena, sang arsitek, kini memutuskan untuk meruntuhkan fondasi itu. Ia meraih teleponnya, bukan untuk menelepon Bram, tetapi untuk memanggil Rian, adiknya, dan tim keuangan intinya. Rapat darurat di ruanganku sekarang, perintahnya, suaranya dingin dan berwibawa. Ada restrukturisasi besar yang harus kita lakukan. Segera. Perang telah dimulai, bukan dengan teriakan, tetapi dengan keheningan yang mematikan. Bramantio Wicaksono tidak akan pernah tahu apa yang menimpanya, sampai semuanya sudah terlambat. Babak pertama dari kehancurannya baru saja dimulai, ditulis dan disutradarai oleh wanita yang telah ia khianati. Pintu ruang rapat Dewan Direksi di lantai tertinggi Safira Tower tertutup rapat, meredam hiruk-pikuk Jakarta menjadi panorama bisu di balik dinding kaca. Di dalam, udaranya terasa dingin dan tegang. Hanya ada 3 orang di sana, Alena Safira di ujung meja mahoni, Rian adiknya yang duduk di sebelah kanannya dengan wajah keras, dan di seberangnya, Sari Wulandari, Chief Financial Officer, CFO, perusahaan, seorang wanita berusia akhir 50-an yang raut wajahnya selalu tenang namun matanya setajam elang. Sari telah bersama Alena sejak perusahaan ini masih berupa rintisan kecil. Kesetiaannya tak perlu dipertanyakan. Alena tidak membuang waktu. Ia mendorong amplop coklat tebal itu ke tengah meja. Ini bukan lagi masalah pribadi, mulainya, suaranya mantap dan tanpa getar. Ini adalah pembobolan keamanan tingkat tinggi dan penyalahgunaan aset perusahaan. Anggap saja Bramantio Wicaksono sebagai sel tidur yang telah aktif dan mulai merusak dari dalam. Rian dan Sari saling berpandangan sejenak sebelum membuka laporan itu. Selama hampir 1 jam berikutnya, satu-satunya suara di ruangan itu adalah desah napas tertahan dan gemerisik kertas yang dibalik. Rian mengepalkan tinjunya di bawah meja saat melihat foto-foto Bram bersama keluarga barunya, amarah seorang adik yang melihat kakaknya dikhianati mendidih dalam dirinya. Sementara itu, wajah Sari mengeras menjadi topeng amarah profesional saat ia sampai pada bagian laporan keuangan, melacak aliran dana haram dan skema markup yang dilakukan oleh Bram. Bajingan, desis Rian, tidak mampu lagi menahan diri. Kita bisa menuntutnya sampai bangkrut, Kak. Kita bisa jebloskan dia ke penjara karena penggelapan. Tidak, sahut Alena dengan cepat, tatapannya dingin. Penjara terlalu berisik. Tuntutan hukum akan menjadi santapan media selama berbulan-bulan. Nama Safira Corp akan terseret. Kevin akan membaca beritanya. Aku tidak mau itu. Ia mencondongkan tubuhnya ke depan, memancarkan aura kekuasaan yang membuat semua orang di ruangan itu fokus sepenuhnya padanya. Aku tidak ingin balas dendam dengan cara yang berisik. Aku ingin amputasi. Sebuah operasi senyap yang bersih dan total. Saat ia sadar apa yang terjadi, semua sudah selesai. Ia hanya akan menemukan dirinya berada di tengah gurun, tanpa air, tanpa peta, dan tanpa ada siapapun yang bisa ia salahkan selain dirinya sendiri. Sari, yang sedari tadi diam, akhirnya angkat bicara. Apa rencanamu, Alena? Rencana ini terdiri dari 3 fase yang berjalan simultan, jelas Alena, otaknya kini bekerja dalam mode strategi penuh. Fase pertama, karantina finansial. Fase kedua, ekstraksi korporat. Dan fase ketiga, penghapusan total. Ia menatap Sari. Sari, aku butuh kamu dan tim audit internalmu yang paling terpercaya. Lakukan audit siluman di divisi operasional.
Gunakan alasan persiapan ekspansi Eropa kita sebagai kedok. Aku butuh bukti tak terbantahkan dari setiap rupiah yang ia gelapkan, lengkap dengan jejak digitalnya. Kumpulkan semua itu dalam sebuah berkas yang anti-gugat. Sari mengangguk tegas. Anggap sudah beres. Aku tahu persis di mana harus mencari. Kemudian Alena beralih ke Rian. Yan, aku butuh kau di garda depan hukum. Pertama, kita akan memisahkan semua aset pribadi. Perjanjian pranikah kita sangat jelas, semua aset yang kumiliki sebelum menikah dan semua hasil dari Safira Corp adalah milikku sepenuhnya. Siapkan semua dokumen untuk mencabut akses Bram dari semua rekening gabungan, kartu kredit, dan portofolio investasi kita. Kedua, lanjutnya, siapkan surat pemutusan hubungan kerja. Bukan pemecatan, tapi pengunduran diri yang tidak bisa ditolak. Di dalamnya, tawarkan dia pesangon sesuai standar, uang yang ironisnya adalah uangku juga, dengan syarat ia menandatangani NDA, Non-Disclosure Agreement, yang sangat ketat dan menghilang tanpa menimbulkan keributan. Alternatifnya adalah tuntutan pidana dengan semua bukti yang Sari kumpulkan. Beri dia pilihan antara pergi dengan sedikit martabat atau membusuk di pengadilan. Dan yang ketiga, Yan, suara Alena sedikit melunak saat menyebut ini, siapkan surat gugatan cerai. Hak asuh penuh atas Kevin. Aku tidak menuntut apapun darinya, karena memang tidak ada apapun miliknya. Aku hanya ingin namaku dan nama Kevin terlepas dari namanya, selamanya. Rian mengangguk, matanya berkaca-kaca karena bangga sekaligus sedih melihat kekuatan kakaknya. Aku akan urus semuanya, Kat. Dia tidak akan bisa menyentuhmu atau Kevin lagi. Bagus, kata Alena. Operasi ini dimulai sekarang. Kita bergerak dalam senyap. Di luar ruangan ini, semuanya berjalan seperti biasa. Bramantio Wicaksono masih direktur operasional, suami CEO, hingga saat aku memutuskan dia bukan lagi siapa-siapa. Fase pertama, karantina finansial. 2 hari berikutnya, Alena menjalankan perannya sebagai istri dengan sempurna. Ia makan malam bersama Bram, menanyakan tentang hari yang sibuk di kantor, bahkan mendengarkan dengan sabar saat Bram bercerita tentang rencananya untuk berinvestasi di sebuah villa di puncak. Sebuah kebohongan yang kini Alena tahu persis berarti uang muka untuk mobil baru Rania atau hadiah kelulusan untuk Tiara. Ide bagus, Mas. Atur saja yang terbaik menurutmu, jawab Alena dengan senyum tipis, sementara di dalam hatinya ia menghitung mundur detik-detik menuju pemutusan akses keuangannya. Di siang hari, saat Bram sibuk di kantor, Alena dan Rian bergerak cepat. Mereka menemui manajer private banking mereka di sebuah ruangan VVIP. Dengan dokumen hukum yang telah disiapkan Rian, termasuk salinan perjanjian pranikah mereka, Alena dengan tenang memberikan instruksi. Saya ingin membekukan sementara rekening gabungan ini dan memindahkan seluruh saldo ke rekening baru atas nama saya sendiri. Sesuai perjanjian, 99,8% dari dana ini berasal dari aset pranikah dan pendapatan perusahaan saya, jelas Alena kepada sang manajer bank yang tampak terkejut namun profesional. Selanjutnya, ia menelepon layanan pelanggan prioritas dari 3 bank penerbit kartu kredit. Satu persatu, dengan suara yang sama datarnya saat ia menegosiasikan akuisisi perusahaan, ia berkata, "Saya Alena Safira, pemegang kartu utama. Saya ingin membatalkan semua kartu tambahan atas nama Bramantio Wicaksono, efektif saat ini juga." Pukulan finansial itu terjadi tanpa suara, di dalam sistem perbankan digital yang dingin dan efisien. Di kantornya, Bram mungkin sedang menyeruput kopi sambil menyetujui sebuah proposal, sama sekali tidak menyadari bahwa fondasi finansial yang menopang kehidupan gandanya baru saja dihancurkan menjadi debu. Malam itu, sebuah momen ironis terjadi. Saat sedang makan malam, Bram berkata dengan santai, "Sayang, aku lihat ada tas edisi terbatas yang kamu suka. Besok aku akan coba belikan untukmu. Anggap saja hadiah kejutan." Alena tahu itu adalah kebohongan lain. Hadiah itu pasti untuk Rania. Ia hanya tersenyum. "Oh ya? Terima kasih, Mas." Ia sudah tidak sabar membayangkan ekspresi Bram saat kartu platinumnya ditolak. Fase kedua, ekstraksi korporat. Sementara Alena memutus aliran dana pribadi, Sari dan timnya bekerja seperti hantu di dalam sistem perusahaan. Dengan dalih audit efisiensi,
Mereka menyisir data server, memeriksa catatan pengeluaran, dan melakukan audit silang pada setiap faktur dari vendor yang diajukan oleh divisi operasional selama 2 tahun terakhir. Seperti yang diduga, mereka menemukan sebuah pola. Ada beberapa vendor fiktif yang menerima pembayaran rutin untuk jasa yang tidak pernah ada. Ada juga markup sistematis dari beberapa pemasok material proyek, di mana selisihnya ditransfer ke sebuah rekening perusahaan cangkang yang, setelah dilacak lebih jauh oleh tim Ryan, ternyata dikendalikan oleh teman lama Bram. Dari sana, uang itu mengalir ke rekening pribadi Bram dalam bentuk fee konsultan. Semua bukti dikumpulkan dengan cermat, salinan email, jejak transfer digital, rekaman persetujuan dari Bram. Dalam waktu 4 hari, Sari telah menyusun sebuah berkas setebal 500 halaman yang bisa mengirim Bram ke penjara selama bertahun-tahun. Sudah siap, kata Sari dalam sebuah rapat singkat dengan Alena dan Ryan. Pistolnya sudah terisi penuh. Fase ketiga, penghapusan total. Bagian terakhir dari rencana Alena adalah yang paling menyakitkan, namun juga yang paling membebaskan. Ia harus menghapus jejak fisik Bram dari hidupnya. Ia menghubungi agen properti langganannya, seorang wanita bernama Farah yang terkenal dengan kemampuannya menjual properti mewah dengan cepat dan rahasia. Farah, saya mau jual rumah di Pondok Indah dan apartemen di Kuningan, kata Alena melalui telepon, sambil menatap keluar jendela kantornya. Dua-duanya, Bu Alena? Ada apa? Tanya Farah, terkejut. Saya akan pindah ke luar negeri untuk fokus pada ekspansi Eropa. Saya butuh penjualan yang cepat. Berikan harga yang menarik untuk pembeli tunai. Prioritas utama adalah kecepatan dan kerahasiaan. Saya tidak ingin properti ini masuk ke pasar terbuka terlalu lama. Apartemen di Kuningan itu, secara hukum, berada di bawah salah satu anak perusahaan Safira Corp, dibeli sebagai aset investasi atas usulan Bram beberapa tahun lalu. Alena kini sadar, ia secara tidak langsung telah membelikan sangkar emas untuk simpanan suaminya. Pikiran itu membuatnya muak dan semakin membulatkan tekadnya untuk melenyapkan semuanya. Sementara proses penjualan dimulai, Alena melakukan persiapan paling penting. Ia berbicara dengan Kevin. Ia tidak menceritakan detail pengkhianatan ayahnya, hanya versi yang bisa dimengerti oleh seorang anak berusia 10 tahun. Sayang, Bunda akan mengurus perusahaan kita yang di Eropa untuk waktu yang cukup lama. Dan Bunda mau jagoan Bunda ikut menemani. Kita akan pindah ke Amsterdam. Di sana ada sekolah yang bagus sekali, ada taman-taman yang indah, dan kita bisa naik sepeda kemana-mana, kata Alena sambil memeluk putranya. Mata Kevin berbinar. Petualangan baru terdengar menyenangkan. Apakah ayah ikut? Ini adalah pertanyaan yang paling ditakuti Alena. Ia menarik napas dalam-dalam. Ayah harus tetap di sini untuk mengurus beberapa pekerjaan, sayang. Tapi Bunda akan selalu ada untukmu. Selalu. Hatinya sakit karena harus berbohong, tetapi ini lebih baik daripada meracuni pikiran anaknya dengan kebenaran yang pahit. Ia mengurus semuanya. Tiket pesawat kelas utama sekali jalan, jasa relokasi internasional untuk mengemas barang-barang pribadi mereka, dan pendaftaran Kevin di British School of Amsterdam. Ia memastikan tidak ada jejak Bram yang ikut terbawa, kecuali beberapa foto. Kevin saat masih kecil bersama ayahnya. Ia tidak sekejam itu untuk menghapus kenangan masa kecil putranya. Hari perhitungan. Seminggu setelah rapat pertama di ruang dewan, semua bidak catur sudah berada di posisinya. Laporan audit dari Sari sudah terkunci di brankas. Dokumen pemisahan aset dari Ryan sudah dieksekusi oleh bank. Agen properti sudah menemukan calon pembeli serius. Tiket pesawat sudah di tangan. Surat pengunduran diri dan gugatan cerai sudah ditandatangani oleh Alena dan tergeletak di atas mejanya. Hari itu adalah hari Jumat. Alena pulang lebih awal. Bram masih di kantor, mungkin sedang memimpin rapat terakhirnya sebagai direktur, merasa berkuasa dan tak tersentuh. Di rumah megah mereka yang terasa hampa, para petugas relokasi bekerja dengan efisien dan senyap, hanya mengemas barang-barang yang telah ditandai oleh Alena. Pakaiannya, perhiasannya, buku-bukunya, mainan Kevin, semua kenangan yang ingin ia selamatkan. Seluruh jejak Bram, pakaiannya yang mahal, koleksi jam tangannya, piala golfnya, semua ditinggalkan, menjadi artefak bisu dari kehidupan yang akan segera musnah.
Saat kotak terakhir disegel, Alena berjalan sendirian melewati ruang keluarga. Matanya tertuju pada foto keluarga besar di dinding. Wajah mereka bertiga tersenyum bahagia, sebuah kebohongan yang dibingkai dengan indah. Dengan tangan yang mantap, ia menurunkan foto itu dari dinding, membalikkannya, dan meletakkannya di atas meja kopi, layarnya menghadap ke bawah. Itu adalah satu-satunya pesan perpisahannya. Ia mengambil 2 amplop tebal dari tasnya. Satu berisi surat pengunduran diri paksa dari Safira Corp. Satunya lagi berisi surat gugatan cerai. Ia memasukkan keduanya ke dalam satu amplop kurir besar. Di bagian penerima, ia menulis dengan tulisan tangannya yang rapi, Bramantio Wicaksono. Alamat tujuannya bukan rumah mereka, melainkan alamat kantornya di Safira Tower. Ia ingin berita ini menghantamnya di pusat kekuasaannya yang palsu. Ia menyerahkan amplop itu pada seorang kurir yang sudah menunggu. Tolong kirimkan ini besok pagi. Pastikan diterima langsung oleh yang bersangkutan, pesannya. Malam itu, Alena dan Kevin menginap di hotel bandara. Kevin tertidur pulas, memimpikan kanal-kanal di Amsterdam. Alena duduk di dekat jendela, menatap lampu-lampu landasan pacu. Ponselnya berdering. Nama, Mas Bram, muncul di layar. Ia menatapnya sejenak, lalu menekan tombol merah. Ia mematikan ponselnya, mengeluarkan kartu SIM Indonesia, dan mematahkannya menjadi 2. Tidak ada lagi rasa sakit. Tidak ada lagi amarah. Yang tersisa hanyalah kelegaan yang dingin dan luas. Operasi telah selesai. Akarnya telah dipotong. Ia tidak menoleh ke belakang lagi. Di depan sana, sebuah kehidupan baru menunggunya dan putranya. Kehidupan di mana ia memegang kendali penuh. Sementara itu, di Jakarta, Bramantio Wicaksono sedang dalam perjalanan pulang, bersenandung kecil mengikuti irama radio, sama sekali tidak tahu bahwa dunia yang ia kenal akan lenyap dalam hitungan jam, dan surat yang akan tiba untuknya besok pagi bukanlah surat biasa, melainkan akta kematian dari seluruh kehidupannya. Sabtu pagi datang dengan sinar matahari yang cerah, namun Bramantio Wicaksono terbangun dengan perasaan ganjil. Sisi ranjang di sebelahnya dingin dan kosong. Alena dan Kevin tidak ada. Biasanya, jika mereka pergi pagi-pagi di akhir pekan, Alena akan meninggalkan catatan singkat di nakas. Hari ini tidak ada apa-apa. Bram meregangkan tubuhnya, mengabaikan keanehan kecil itu. Ia merasa luar biasa. Proyek fiktif terakhirnya baru saja cair, memberinya dana segar yang cukup untuk membelikan Rania mobil baru yang sudah diidam-idamkannya. Alena tidak akan tahu. Ia sudah semakin ahli dalam menyembunyikan jejaknya. Hidup terasa sempurna. Ia adalah seorang master, seorang dalang yang memainkan 2 panggung sandiwara dengan begitu apik. Ia meraih ponselnya untuk menelepon Alena, ingin melontarkan basa-basi tentang rencananya hari ini. Panggilan itu langsung masuk ke kotak suara. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Aneh. Alena tidak pernah mematikan ponselnya. Mungkin baterainya habis. Bram mengangkat bahu, rasa kesal sedikit muncul. Ia benci jika rencananya terganggu, bahkan oleh hal sekecil ini. Mungkin mereka sedang di rumah neneknya, gumamnya pada diri sendiri. Ia memutuskan untuk mandi dan pergi ke kantor sebentar. Ada beberapa dokumen yang perlu ia ambil. Selain itu, datang ke kantor di hari Sabtu membuatnya terlihat berdedikasi. Citra adalah segalanya. Setelah itu, ia akan menjemput Rania dan Tiara, membawa mereka ke pameran mobil mewah, dan merayakan kemenangannya dalam diam. Gedung Safira Tower yang megah tampak lengang di hari Sabtu. Hanya ada beberapa karyawan dan petugas keamanan. Saat Bram melangkah masuk ke lobi yang berkilauan, seorang petugas keamanan menghampirinya dengan hormat. "Selamat pagi, Pak Bram. Ada kiriman kurir untuk Bapak. Tadi kurirnya bersikeras harus diserahkan langsung ke Bapak pagi ini," kata petugas itu sambil menyerahkan sebuah amplop kurir berukuran A4 yang tebal dan kaku. Bram mengernyit. "Siapa yang mengiriminya dokumen di hari Sabtu?" "Terima kasih," katanya, mengambil amplop itu sambil lalu dan berjalan menuju lift pribadinya. Di dalam kantornya yang luas di lantai 45, dengan pemandangan kota yang terhampar di bawahnya, Bram membuka amplop itu dengan santai. Ia menarik keluar setumpuk dokumen. Yang pertama ia lihat adalah kertas dengan kop surat resmi Safira Corp. Ia tersenyum.
Mungkin ini bonus atau penghargaan kinerja? Senyumnya membeku saat membaca judul dokumen itu. Perjanjian pengunduran diri. Jantungnya seolah berhenti berdetak. Ini pasti lelucon. Kesalahan administrasi. Ia membaca isinya dengan cepat, matanya melompat dari satu kalimat ke kalimat lain. Menyetujui untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Direktur Operasional efektif segera sebagai kompensasi, perusahaan akan memberikan pesangon sesuai undang-undang dengan syarat menandatangani perjanjian kerahasiaan. NDA, terlampir. Di bawahnya, tertulis klausul yang membuat darahnya menjadi es. Jika perjanjian ini tidak ditandatangani dan dikembalikan dalam waktu 24 jam, perusahaan berhak untuk menempuh jalur hukum atas dugaan tindak pidana penggelapan dan penyalahgunaan wewenang berdasarkan bukti-bukti yang terlampir dalam Appendix A. Tangannya gemetar saat ia membalik halaman dan melihat Appendix A. Itu adalah berkas tebal yang disiapkan oleh tim Sari. Salinan transfer ban ke perusahaan cangkangnya. Faktur-faktur yang digelembungkan dengan tanda tangannya tertera jelas. Email-email instruksi kepada bawahannya untuk memanipulasi laporan. Semuanya ada di sana, tersusun rapi, dingin, dan tak terbantahkan. Ini bukan tuduhan, ini adalah vonis. Napasnya menjadi berat. Kepalanya pusing. Bagaimana bisa? Kapan mereka mengetahuinya? Alena, apakah dia tahu? Seolah menjawab pertanyaannya, tangannya yang gemetar menemukan dokumen kedua di dalam amplop. Kertas itu dari firma hukum Rian. Judulnya lebih menusuk dari dokumen pertama, Gugatan Cerai. Bram terhuyung mundur dan jatuh terduduk di kursinya. Dunia di sekelilingnya berputar. Ia membaca gugatan itu dengan mata nanar. Alena menuntut cerai dengan alasan perselingkuhan dan penipuan yang tidak dapat didamaikan lagi. Ia menuntut hak asuh penuh atas Kevin. Dan mengenai harta Gonogini, gugatan itu dengan tegas menyatakan bahwa berdasarkan perjanjian pranikah, Bram tidak berhak atas aset apapun dari Safira Corp atau kekayaan pribadi Alena. Ia boleh mengambil barang-barang pribadinya. Titik. Di halaman terakhir, tertera tanda tangan Alena yang tegas dan elegan. Tanda tangan yang sama yang pernah mengesahkan pengangkatannya sebagai direktur. Kini, tanda tangan itu menghancurkan hidupnya. Tidak mungkin. Bisiknya. Kepanikan mulai merayap naik ke tenggorokannya. Ia meraih ponselnya, mencoba menelepon Alena lagi. Masih tidak aktif. Ia menelepon Rian. Panggilannya langsung ditolak. Ia mengirim pesan bertubi-tubi, Alena, ada apa ini? Yan, ini pasti salah paham, angkat teleponnya. Tidak ada yang terkirim. Ia telah diblokir. Rasa takut yang dingin kini berubah menjadi amarah yang panas. Beraninya Alena melakukan ini padanya? Setelah semua yang ia korbankan untuk perusahaan, ia akan menemui Alena, menuntut penjelasan, membuatnya melihat betapa tidak masuk akalnya semua ini. Ia akan memutarbalikkan fakta, membuatnya merasa bersalah. Ia selalu bisa melakukannya. Bram menyambar kunci mobilnya dan bergegas keluar dari kantor, meninggalkan surat-surat kehancurannya tergeletak di atas meja. Ia harus menenangkan diri. Ia akan pergi ke mall, membeli hadiah mahal untuk Rania, lalu menyusun strategi untuk menghadapi Alena. Ia hanya perlu mengendalikan situasi. Di sebuah butik mewah di Plaza Indonesia, Bram menyerahkan kartu kredit American Express Black Card-nya kepada pramuniaga dengan angkuh. Tolong bungkus tas yang ini, perintahnya, menunjuk sebuah tas tangan seharga mobil kota. Ini adalah senjata pertamanya. Hadiah ini akan menenangkan Rania jika suasana hatinya sedang buruk. Pramuniaga itu menggesek kartu tersebut. Wajahnya sedikit berubah. Mohon maaf, Pak. Kartunya ditolak. Bram tertawa kecil, merasa terhina. Itu tidak mungkin. Coba lagi. Jaringan Anda mungkin sedang bermasalah. Pramuniaga itu mencoba lagi. Hasilnya sama. Maaf, Pak. Ditolak lagi. Keterangannya, hubungi bank penerbit. Wajah Bram memerah. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Ia mengeluarkan kartu kredit lain, Visa Infinite. Coba yang ini. Ditolak. Ia mengeluarkan kartu ketiga. Mastercard World. Ditolak. Setiap penolakan terasa seperti tamparan di wajahnya di depan para pelanggan lain yang mulai melirik.
Kepanikan yang sempat ia tekan di kantor kini meledak dengan kekuatan penuh. Ia sadar apa yang terjadi. Ini bukan gangguan jaringan. Ini adalah bagian dari rencana Alena. Dia tidak hanya memecat dan menceraikannya. Dia telah memutus semua sumber kehidupannya. Dengan tergesa-gesa dan menahan malu, ia meninggalkan butik itu. Ia berlari ke mesin ATM terdekat, memasukkan kartu debit dari rekening gabungan mereka. Ia mencoba menarik uang tunai. Di layar muncul tulisan yang terasa seperti hukuman mati. Saldo tidak mencukupi. Bram memukul mesin ATM itu dengan frustrasi. Kosong. Rekening yang biasanya berisi miliaran rupiah itu kini kosong. Alena telah mengambil semuanya. Setiap sen. Ia benar-benar telah diamputasi. Ia tidak punya apa-apa. Uang tunai di dompetnya bahkan tidak cukup untuk membayar parkir selama seminggu. Kenyataan itu menghantamnya seperti kereta barang. Gaya hidupnya yang mewah, kemampuannya untuk memanjakan Rania dan Tiara, citranya sebagai pria sukses, semuanya dibangun di atas uang Alena. Dan kini, keran uang itu telah ditutup rapat dan disegel. Dengan sisa bensin di tangkinya, ia memacu mobilnya menuju apartemen Rania di Kuningan. Pikirannya kacau. Ia harus memberitahu Rania. Mereka harus membuat rencana. Mungkin Rania punya simpanan. Ia menemukan Rania dan Tiara dalam keadaan panik. Wajah Rania yang biasanya terawat kini tampak cemas dan marah. "Mas, akhirnya kamu datang juga. Ada apa ini sebenarnya?" sembur Rania begitu Bram masuk. "Aku coba bayar tagihan semester Tiara tadi pagi, transaksinya gagal. Aku coba belanja bulanan online, kartu kredit tambahanku ditolak. Kamu belum bayar tagihan, ya?" Tiara, yang sedang duduk di sofa sambil memainkan ponselnya, ikut menimpali dengan nada merajuk. "Iya, Om. Malu banget aku ditagih sama bagian keuangan kampus." "Gimana sih?" Bram menatap dua wanita yang selama ini ia puja dan biayai. Ia melihat mereka dengan mata yang baru. Tidak ada kekhawatiran tentang dirinya di wajah mereka. Yang ada hanya kekhawatiran tentang uang. "Alena, dia tahu," kata Bram dengan suara serak. Mata Rania membelalak. "Tahu? Tahu apa? Bagaimana bisa?" "Aku tidak tahu bagaimana, tapi dia tahu segalanya. Dia memblokir semua rekeningku, semua kartuku. Dia memecatku dari kantor dan menggugat cerai," jelas Bram, suaranya penuh keputusasaan. Ia berharap melihat simpati, sebuah pelukan, atau kata-kata penenang. Sebaliknya, wajah Rania memucat karena ngeri, lalu berubah menjadi merah karena amarah. "Apa? Jadi maksudmu kita tidak punya uang lagi?" Itu adalah pertanyaan pertamanya. "Bukan, kamu baik-baik saja, tapi kita tidak punya uang lagi. Ini hanya sementara, sayang," bujuk Bram, mencoba meraih tangan Rania, namun ditepis. "Aku akan cari cara. Aku akan bicara dengan Alena, meluruskannya." "Meluruskan apa, Mas?" bentak Rania, suaranya melengking. "Kamu bilang semuanya aman. Kamu bilang istrimu tidak akan pernah tahu. Kamu bilang kamu yang memegang kendali. Lalu sekarang apa? Kita mau hidup pakai apa? Bagaimana dengan kuliah Tiara? Cicilan mobilku? Gaya hidup kita?" Saat mereka berdebat sengit, bel pintu berbunyi. Rania membukanya dengan kesal. Di depan pintu berdiri seorang wanita berpenampilan profesional yang tersenyum ramah, di belakangnya ada sepasang suami istri yang tampak kaya raya. "Selamat siang, Ibu. Saya Farah dari agensi properti. Saya ada janji dengan calon pembeli untuk melihat unit apartemen ini," kata wanita itu dengan sopan. Bram, Rania, dan Tiara membeku. Pikiran mereka seolah korslet. "Maaf, Anda pasti salah alamat. Apartemen ini tidak dijual," kata Rania dengan bingung. Farah tersenyum sabar. "Tidak ada kesalahan, Bu. Apartemen ini terdaftar atas nama PT Safira Investama, dan pemiliknya telah memberikan instruksi untuk menjualnya secepat mungkin. Boleh kami masuk?" Kenyataan terakhir itu menghantam Bram seperti sambaran petir. Apartemen ini, sangkar emas yang ia berikan untuk Rania. Ia bahkan tidak pernah benar-benar memilikinya. Alena yang membelinya melalui perusahaan. Ia hanya diberi ilusi kepemilikan, ilusi kekuasaan,
Ia menatap Rania dan Tiara yang pucat pasi, lalu pada calon pembeli yang menatap interior apartemen dengan tatapan menilai. Ia menyadari sesuatu yang mengerikan. Ia bukan raja dalam cerita ini. Ia bahkan bukan pemain catur. Ia hanyalah sebuah bidak di papan catur Alena. Dan Alena baru saja menyapunya dari papan permainan dengan satu gerakan senyap. Jauh di atas awan, di ketinggian 35.000 kaki, pesawat Emirates X359 melesat menembus langit biru yang tak berujung, meninggalkan Jakarta jauh di belakang. Kevin tertidur lelap di kursinya, wajahnya damai, memimpikan petualangan barunya. Alena menatap keluar jendela. Hamparan awan putih di bawahnya tampak seperti daratan baru yang bersih dan tak bernoda. Ia tidak lagi memikirkan Bram, Rania, atau kehancuran yang ia tinggalkan. Semua itu adalah masa lalu, bab yang sudah ia tutup dengan rapat. Ia meraih selimut dan menyelimuti Kevin dengan lembut. Ia merasakan kelegaan yang luar biasa, kebebasan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia telah memotong semua akar beracun dari hidupnya. Di depannya, yang ada hanyalah masa depan. Masa depannya dan putranya. Ia menyandarkan kepalanya dan memejamkan mata, bukan untuk tidur, tetapi untuk menikmati momen itu. Momen pertama dari sisa hidupnya yang baru. Di bawah sana, badai sedang mengamuk. Tapi di sini, di atas awan, suasananya tenang dan penuh dengan cahaya matahari. Pintu apartemen mewah itu tertutup di belakang agen properti dan calon pembeli, meninggalkan keheningan yang jauh lebih memekakkan daripada teriakan manapun. Untuk sesaat, Bram, Rania, dan Tiara hanya berdiri membeku, tiga patung yang merepresentasikan syok, amarah, dan ketakutan. Ilusi terakhir dari kehidupan sempurna mereka baru saja dipertunjukkan dan ditawar seperti barang dagangan. Rania adalah yang pertama bergerak. Ia berbalik menghadap Bram, matanya yang indah kini menyala dengan kebencian murni. PT Safira Investama, desisnya, setiap kata diludahi dengan racun. Jadi selama ini aku tinggal di apartemen milik perusahaan istrimu? Kamu bahkan tidak benar-benar memilikinya? Kamu pembohong. Aku bisa jelaskan, Ran, Bram memulai, suaranya parau. Itu hanya cara untuk mengatur aset, untuk keamanan. Keamanan? Rania tertawa, suara tawanya terdengar histeris. Keamanan siapa, Mas? Keamananmu? Kamu menjadikan aku dan anakku simpanan murahan yang tinggal di fasilitas kantor. Kamu membuatku terlihat seperti orang bodoh. Bukan begitu, bantah Bram, kepanikannya membuatnya semakin tidak koheren. Aku mencintaimu, aku merawatmu. Kamu tidak merawatku, kamu menyewaku, jerit Rania, menunjuk ke sekeliling ruangan yang dipenuhi barang-barang mewah. Semua ini, tas, perhiasan, baju, ini semua bukan hadiah, ini gaji. Gajiku karena sudah mau menjadi keluarga rahasiamu. Dan sekarang, sepertinya kontraknya sudah habis. Tiara, yang sejak tadi hanya diam dengan wajah pucat, akhirnya meledak dalam tangis. Jadi kita bakal diusir? Aku nggak mau pindah. Teman-temanku semua tahu aku tinggal di sini. Apa yang harus aku katakan pada mereka? Terus kuliahku gimana, Om? Om janji bakal biayain sampai lulus. Rengekan Tiara adalah bensin yang disiramkan ke api. Bram menatap gadis remaja itu, dan untuk pertama kalinya, ia tidak melihat seorang putri tiri yang manis, melainkan sebuah tagihan berjalan. Tagihan yang tidak bisa lagi ia bayar. Diam, bentak Bram, sebuah ledakan amarah yang lahir dari keputusasaan total. Kalian pikir ini mudah bagiku? Aku kehilangan segalanya. Pekerjaanku, rumahku, semuanya. Dan yang kalian pikirkan hanya tas dan teman-teman kalian. Karena memang hanya itu yang kamu berikan pada kami, balas Rania tajam. Kamu tidak pernah memberi kami kepastian, hanya kemewahan. Dan sekarang kemewahan itu hilang, apa yang tersisa dari kamu, Mas? Tidak? Pertengkaran itu berkecamuk selama berjam-jam, sebuah badai tuduhan dan penyesalan yang pahit. Tidak ada lagi panggilan, sayang, atau Om baik. Yang ada hanya nama, tudingan, dan kepahitan. Cinta mereka, seperti semua hal lain dalam kehidupan Bram, ternyata hanyalah sebuah transaksi yang kini gagal bayar. Malam itu, mereka tidur di kamar terpisah.
Keesokan harinya, sebuah kurir datang lagi. Kali ini amplopnya ditujukan kepada Rania Cantika. Di dalamnya ada surat pemberitahuan hukum yang dingin dan formal dari firma hukum Rian. Surat itu memberitahukan bahwa perjanjian sewa unit apartemen telah dihentikan dan ia diberi waktu 7 hari untuk mengosongkan properti tersebut. 7 hari untuk membongkar kehidupan yang ia kira adalah miliknya. Rania tidak lagi berteriak. Ia menatap Bram dengan mata kosong. Aku beri kamu waktu 24 jam, katanya dengan suara datar. Cari solusi. Dapatkan uangnya kembali. Kalau tidak, anggap saja kita tidak pernah kenal. Aku tidak akan ikut tenggelam bersamamu. Senin pagi, Bram mengemudikan mobilnya ke Pondok Indah, ke rumah yang pernah menjadi istananya. Ada sedikit harapan bodoh dalam dirinya bahwa semua ini hanyalah mimpi buruk. Mungkin Alena ada di rumah, menunggunya, siap untuk diajak bicara dan dimanipulasi seperti biasa. Harapan itu mati begitu ia membuka pintu. Rumah itu sunyi senyap. Gema langkah kakinya di lantai marmer terasa asing. Ia berjalan dari satu ruangan ke ruangan lain. Semuanya kosong. Lemari pakaian Alena kosong, hanya menyisakan beberapa gantungan baju. Meja riasnya bersih, tidak ada lagi jejak parfum atau kosmetiknya. Kamar Kevin adalah yang paling menyakitkan. Tempat tidurnya rapi, tetapi semua mainannya, posternya, buku-bukunya, semuanya lenyap. Seolah putranya tidak pernah ada di sana. Di ruang keluarga, di atas meja kopi, ia melihat bingkai foto keluarga mereka tergeletak dengan layar menghadap ke bawah. Pesan Alena jelas, keluarga ini sudah tidak ada lagi. Di samping foto itu, ada sebuah kotak kardus dengan namanya tertulis di atasnya. Ia membukanya. Di dalamnya ada beberapa album foto lama dari masa pacaran mereka, ijazahnya, dan beberapa dokumen pribadinya. Benda-benda dari masa lalu yang kini terasa seperti milik orang lain. Di paling atas, tergeletak sebuah kunci. Kunci kecil biasa, dengan label bertuliskan, Peti Kemas nomor 237, Gudang Mandiri, Cakung. Di bawahnya ada catatan singkat, tulisan tangan Alena yang rapi namun dingin. Barang-barangmu dari kantor dan sisa pakaianmu dari rumah akan dipindahkan ke sana. Pengacara saya akan menghubungi Anda untuk detailnya. Ini bukan lagi sebuah serangan. Ini adalah pembersihan. Alena tidak hanya menghancurkannya, ia sedang mensterilkan hidupnya dari keberadaan Bram. Dengan napas yang berat, didorong oleh sisa-sisa kesombongannya, ia memutuskan untuk pergi ke kantor. Ia tidak akan diusir seperti penjahat. Ia akan berjalan tegak, bicara pada Dewan, bicara pada Rian. Ia masih Bramantio Wicaksono. Namun, dunia sudah berubah. Saat ia tiba di lobi Safira Tower, para petugas keamanan yang biasanya menyapanya dengan hormat kini menatapnya dengan canggung. Kartu aksesnya tidak berfungsi di gerbang menuju lift eksekutif. Lampunya hanya berkedip merah. Ditolak. Maaf, Pak. Sepertinya kartu Bapak sudah tidak aktif, kata seorang petugas, menghindari tatapan matanya. Dengan menahan malu, Bram berjalan ke lift umum, berbaur dengan para karyawan junior yang berbisik-bisik saat ia lewat. Ia bisa merasakan tatapan mereka di punggungnya. Sesampainya di lantai 45, ia melangkah keluar menuju area direksi, namun lagi-lagi langkahnya terhenti. Kartu aksesnya tidak bisa membuka pintu kaca menuju ruangannya. Pintu itu terbuka dari dalam. Bukan sekretarisnya yang cantik dan selalu ramah, melainkan seorang staf HRD yang tidak ia kenal. Wanita itu menatapnya dengan ekspresi netral. Selamat pagi, Pak Bramantio. Saya diminta untuk menyerahkan ini pada Anda. Wanita itu memberinya sebuah kotak kardus, berisi barang-barang pribadi dari mejanya, sebuah mug, beberapa foto dalam bingkai, dan sebuah pulpen mahal. Harta karun seorang direktur kini muat dalam sebuah kotak sepatu. Sesuai kebijakan perusahaan, karyawan yang telah mengundurkan diri tidak diizinkan memasuki area kerja. Jika ada yang bisa dibantu, silakan hubungi Departemen HRD, katanya dengan nada yang sudah dilatih. Tepat saat itu, Rian muncul dari balik pintu. Ia tidak lagi mengenakan wajah adik ipar yang ramah, melainkan wajah pengacara perusahaan yang dingin. Bram, katanya, suaranya setajam es. Yan, kita perlu bicara, kata Bram, mencoba meraih lengan Rian. Rian mundur selangkah.
Tidak ada yang perlu dibicarakan. Di sini, saya mewakili Safira Corp. Dan klien saya ingin tahu apakah Anda sudah menandatangani surat pengunduran diri itu. Ini gila, Rian. Kakakmu sudah gila, seru Bram, suaranya mulai naik. Kakakku adalah wanita paling cerdas yang pernah aku kenal, balas Rian dengan tenang. Dia memberimu pilihan yang sangat murah hati, Bram. Tanda tangani surat itu, ambil pesangonmu, dan pergi. Atau, kita bisa bertemu di pengadilan. Aku jamin, dengan bukti-bukti yang kami miliki, kamu tidak akan melihat matahari terbenam sebagai orang bebas untuk 10 tahun ke depan. Rian menyodorkan kembali map berisi surat pengunduran diri dan sebuah pulpen. Tanda tangani di sini, di koridor ini, di depan semua orang yang dulu menghormatimu. Anggap ini sebagai pelajaran terakhirmu tentang konsekuensi. Mata Bram liar mencari pertolongan, simpati, apa saja. Tapi yang ia temukan hanyalah dinding ketidakpedulian. Ditatap oleh beberapa karyawan yang pura-pura sibuk, di bawah tatapan dingin Rian, Bramantio Wicaksono, sang direktur yang dulu perkasa, menandatangani surat kapitulasi totalnya di atas tumpukan kotak kardus. Sementara Bram menghadapi kehancurannya, Rania memulai operasinya sendiri, operasi penyelamatan diri. Ia tahu Bram tidak akan bisa berbuat apa-apa. Harapan satu-satunya adalah uang tunai. Ia mengumpulkan semua tas tangan bermerek, perhiasan, dan jam tangan pemberian Bram. Dengan hati yang berat dan wajah yang ditutupi kacamata hitam besar, ia mengunjungi toko-toko barang bekas mewah di kawasan Jakarta Selatan. Ia harus menelan pil pahit saat tas yang dibeli Bram seharga 200 juta rupiah hanya ditawar 60 juta. Cincin berlian yang ia pamerkan di media sosial dihargai berdasarkan berat karatnya, bukan nilai sentimentalnya yang palsu. Setiap transaksi adalah sebuah penghinaan, pengingat bahwa status yang ia nikmati hanyalah pinjaman. Ia bukan lagi Rania Cantika yang sosialita, ia hanyalah seorang wanita putus asa yang menjual masa lalunya untuk membeli beberapa minggu masa depan. Tiara juga menghadapi nerakanya sendiri. Di kampusnya yang glamor, berita menyebar lebih cepat daripada cahaya. Kegagalannya membayar uang semester menjadi gosip. Ketidakmampuannya untuk ikut makan siang atau belanja di butik-butik mahal membuatnya dikucilkan. Teman-teman yang dulu memujanya kini berbisik di belakangnya. Kisahnya tentang kartu kredit ayah sedang bermasalah sudah tidak dipercaya lagi. Suatu sore, Rania pulang ke apartemen yang sudah mulai kosong. Ia melihat Tiara sedang menangis di kamarnya. Laptopku, tablet desainku semuanya harus dijual, isak Tiara. Wajah Rania mengeras. Dengar, Tiara. Dongeng sudah berakhir. Tidak ada lagi pangeran kaya raya. Yang ada hanya kita berdua. Kamu mau kuliah atau mau makan? Karena saat ini, kita tidak bisa memiliki keduanya. Sekarang, kemasi barang-barang itu. Pertengkaran ibu dan anak itu adalah cerminan dari pertengkaran Rania dan Bram, penuh dengan kekecewaan dan tuduhan atas janji-janji palsu. Satu-satunya aset signifikan yang tersisa adalah mobil mewah yang dipakai Bram, yang surat-suratnya entah bagaimana ada atas namanya. Rania memaksanya untuk menjual mobil itu. Mereka berdiri canggung di sebuah showroom mobil bekas, saat mobil yang dulu menjadi simbol status Bram diperiksa dan dihargai jauh di bawah harga pasar. Uang hasil penjualan itu menjadi modal mereka untuk bertahan hidup. 7 hari kemudian, tepat di hari tenggat waktu pengosongan, sebuah truk sewaan kecil berhenti di depan lobi apartemen mewah di Kuningan. Bram, Rania, dan Tiara, dengan wajah kuyu dan pakaian biasa, mengangkut sisa-sisa harta benda mereka. Para penghuni lain dan staf apartemen menatap mereka dengan campuran rasa kasihan dan ingin tahu. Truk itu membawa mereka pergi dari pusat kota yang gemerlap menuju pinggiran Jakarta. Mereka berhenti di depan sebuah rumah kontrakan di gang yang sempit dan padat. Dindingnya kusam, catnya mengelupas. Mereka menurunkan barang-barang mereka ke dalam rumah petak dengan 2 kamar tidur yang pengap. Lantai marmer digantikan oleh ubin retak. Pemandangan gedung pencakar langit digantikan oleh jemuran tetangga. Suara AC sentral yang senyap digantikan oleh deru motor dan teriakan anak-anak yang bermain di gang. Malam itu, mereka bertiga duduk di dalam ruangan yang penuh dengan tumpukan kardus. Tidak ada yang bicara. Lampu neon yang berkedip-kedip menyoroti wajah mereka yang lelah dan kalah. Bram menatap sekelilingnya.
Ini adalah kerajaannya yang baru. Sebuah kerajaan yang dibangun di atas kebohongan dan kini runtuh menimpanya. Ia bukan lagi seorang direktur, bukan lagi seorang suami, bukan lagi seorang ayah, dan bukan lagi seorang kekasih kaya raya. Ia bukan siapa-siapa. Ia telah menghabiskan seminggu terakhir dalam kondisi jatuh bebas, tanpa parasut, tanpa harapan. Dan malam ini, di tengah bau apak rumah kontrakan ini, ia menyadari bahwa ia baru saja menghantam dasar. Dan dasarnya ternyata jauh lebih keras dan lebih dalam dari yang pernah ia bayangkan. Musim gugur di Amsterdam melukis kanal-kanal dengan warna emas dan tembaga. Udara terasa sejuk dan bersih, jauh berbeda dari kelembapan tropis yang pernah Alena sebut sebagai rumah. Beberapa bulan telah berlalu sejak penerbangan yang membelah kehidupannya menjadi dua bagian, sebelum dan sesudah. Kini, ia hidup sepenuhnya di bagian sesudah, dan rasanya jauh lebih nyata dan damai. Pagi itu, Alena mengayuh sepedanya di sepanjang Vondel Park yang tenang, dengan Kevin yang tertawa riang di boncengan belakang. Mereka baru saja dari sekolah Kevin. Bocah itu, dengan pipi yang merona karena udara dingin, berceloteh dalam campuran bahasa Indonesia dan Inggris dengan aksen Belanda yang mulai terbentuk. Ia bercerita tentang teman barunya yang bernama Lars dan proyek seni membuat kincir angin dari bahan daur ulang. Tidak ada lagi jejak kemurungan di matanya. Di sini, ia bukan lagi anak CEO Alena Safira, ia hanyalah Kevin, seorang anak laki-laki yang bahagia. Kehidupan Alena juga telah menemukan ritme barunya. Ia masih memimpin Safira Corp dengan tangan besi dari jarak jauh, memanfaatkan teknologi untuk rapat dewan direksi dan pengambilan keputusan strategis. Kantor cabang Eropa kini menjadi basis utamanya. Namun, ia telah menetapkan batasan yang tegas. Pukul 4 sore, laptopnya mati. Waktunya adalah untuk Kevin. Mereka akan memasak makan malam bersama di apartemen mereka yang modern dan nyaman dengan pemandangan kanal, atau menjelajahi museum, atau sekadar membaca buku berdampingan di sofa. Ia menemukan kembali peran sebagai seorang ibu, peran yang tanpa sadar sempat tergerus oleh ambisinya dan pengkhianatan suaminya. Siang itu, saat Kevin sedang les bahasa Belanda, Alena melakukan panggilan video dengan Rian. Wajah adiknya tampak lelah namun puas di layar laptop. Semuanya sudah beres, Kak, lapor Rian. Rumah di Pondok Indah dan apartemen di Kuningan sudah laku terjual. Dananya sudah masuk ke rekeningmu. Proses perceraian tinggal menunggu ketuk palu, tapi pada dasarnya sudah selesai. Dia tidak mengajukan perlawanan apapun. Dia sudah menandatangani semuanya. Bagus, jawab Alena singkat. Wajahnya tenang, tidak menunjukkan emosi. Baginya, ini hanyalah penutupan transaksi bisnis yang buruk. Bagaimana dengan perusahaan di Jakarta? Aman terkendali. Aku sudah menunjuk Pak Haryo sebagai PLT. Direktur Operasional. Dia orang yang bersih dan kompeten. Semua lubang yang ditinggalkan Bram sudah ditambal. Kita baik-baik saja, Kak? Bahkan lebih baik. Ada jeda sejenak. Rian ragu-ragu sebelum bertanya, Kakak tidak ingin tahu tentang dia? Alena menatap lurus ke kamera, matanya jernih. Dia yang mana, Yan? Bagiku, pria itu sudah tidak ada. Yang penting sekarang adalah masa depan. Masa depan kita. Rian tersenyum. Kakaknya telah kembali. Bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Alena mengakhiri panggilan itu dan menatap keluar jendela. Daun-daun keemasan berguguran perlahan, menari-nari tertiup angin sebelum jatuh ke permukaan air kanal yang tenang. Seperti masa lalunya. Indah untuk dikenang sejenak, namun pada akhirnya harus dilepaskan untuk jatuh dan menghilang. Sementara daun-daun emas berguguran di Amsterdam, di sebuah gang sempit di pinggiran Jakarta, debu dan keringat menjadi pemandangan sehari-hari. Dunia Bramantio Wicaksono telah menyusut menjadi sebuah rumah kontrakan 3 petak yang panas dan berisik. Kehidupan yang dulu gemerlap kini terasa seperti film yang pernah ditontonnya tentang orang lain. Upayanya untuk mencari pekerjaan adalah sebuah parade penghinaan. Dengan percaya diri, ia mengirimkan CV-nya untuk posisi manajerial di berbagai perusahaan. Beberapa memanggilnya untuk wawancara, tertarik dengan pengalamannya sebagai direktur operasional di Safira Corp. Namun, di ruang wawancara, pertanyaan yang sama selalu muncul. Apa alasan pengunduran diri Anda dari Safira Corp? Bram tidak bisa menjawab.
Perjanjian NDA yang ia tanda tangani membuatnya bungkam. Ia hanya bisa bergumam tentang alasan pribadi atau mencari tantangan baru. Jawaban yang lemah itu, ditambah dengan ketidakmampuannya memberikan kontak referensi dari perusahaan terakhirnya, langsung menimbulkan kecurigaan. Para pewawancara yang cerdik bisa mencium bau masalah. Telepon yang dijanjikan tidak pernah datang. Komunitas bisnis Jakarta itu kecil. Gosip menyebar tanpa perlu bukti. Ceritanya mungkin tidak lengkap, tetapi intinya jelas, Bramantio Wicaksono adalah orang yang bermasalah. Ia masuk daftar hitam secara tidak resmi. Hari-hari berlalu tanpa tujuan. Ia akan bangun siang di atas kasur tipis di lantai, mendengarkan pertengkaran Rania dan Tiara yang sudah menjadi musik latar kehidupan mereka. Ia akan menghabiskan sisa harinya di depan televisi butut atau sekadar melamun, mencoba mengingat bagaimana rasanya mengenakan setelan jas yang disetrika licin atau menyesap kopi seharga Rp100.000. Ia semakin kurus, matanya cekung, rambutnya yang dulu selalu tertata rapi kini dibiarkan acak-acakan. Ia adalah raja yang diasingkan di kerajaannya yang paling menyedihkan. Atmosfer di dalam rumah kontrakan itu semakin hari semakin beracun. Rania telah berubah total. Wanita lembut dan manja yang dulu selalu memujanya kini menjadi monster yang sinis dan pemarah. Ia berhasil mendapatkan pekerjaan sebagai operator telemarketing dengan gaji pas-pasan. Setiap malam, ia pulang dengan kelelahan dan melampiaskan semua frustrasinya pada Bram. Enak ya kamu seharian di rumah, sementara aku harus teriak-teriak di telepon dimaki-maki orang, hardiknya sambil melempar tasnya ke meja. Uang hasil jual mobil sudah hampir habis untuk bayar kontrakan dan makan. Kapan kamu mau bergerak? Hah? Atau kamu memang sudah tidak punya harga diri lagi? Tiara menjadi duri dalam daging yang lain. Terpaksa putus kuliah, ia merasa masa depannya telah dicuri. Ia menjadi pemberontak, sering pulang larut malam dengan bau rokok melekat di pakaiannya. Ia tidak lagi menghormati ibunya dan memandang Bram dengan tatapan jijik. Suatu malam, pertengkaran hebat meledak. Rania menemukan bahwa sisa uang mereka, yang ia simpan di bawah tumpukan pakaian, berkurang beberapa ratus ribu. Ia langsung menuduh Tiara. Kamu ambil uang ibu, kan? Untuk apa lagi? Beli baju baru? Pergi foya-foya sama teman-teman berandalanmu itu. Aku butuh uang. Ibu nggak pernah kasih aku uang, balas Tiara, tidak mau kalah. Lagi pula itu juga bukan uang ibu. Itu uang hasil jual barang-barang dari Om Bram. Justru karena itu uang terakhir kita, bodoh. Bram mencoba menengahi. Sudah, jangan bertengkar. Keduanya serentak menoleh padanya. Diam, teriak mereka bersamaan. Ini semua salahmu. Rania menunjuk wajah Bram, jarinya gemetar karena amarah. Kalau saja kamu tidak sebodoh itu sampai ketahuan, kita tidak akan hidup seperti ini. Benar, timpal Tiara. Om sudah menghancurkan hidupku. Aku benci Om. Bram terpaku. Di mata dua wanita yang pernah memujanya sebagai pahlawan dan sumber kebahagiaan, ia kini tak lebih dari sumber semua masalah mereka. Ia adalah pecundang. Malam itu, setelah Rania memberinya ultimatum terakhir, besok kamu harus bawa pulang uang, sepeser pun, atau angkat kaki dari rumah ini. Bram akhirnya menyerah pada nasib. Keesokan paginya, sebelum matahari terbit, Bram menaiki sebuah angkot reyot. Ia tidak lagi mengenakan kemeja bermerek, melainkan kaos oblong yang sudah kusam dan celana jeans usang. Ia turun di Pasar Induk Kramat Jati, pusat grosir sayur dan buah terbesar di Jakarta. Udara di sana pengap, penuh dengan aroma campuran tanah, sayuran busuk, dan keringat manusia. Ia, yang dulu terbiasa dengan aroma parfum mahal dan kopi premium, merasa mual. Ia berjalan di antara hiruk-pikuk kuli panggul, pedagang, dan pembeli. Ia melihat seorang mandor sedang meneriaki para pekerja yang memindahkan karung-karung kentang dari sebuah truk besar. Dengan sisa harga diri yang ia kumpulkan, Bram mendekati mandor itu. "Pak, apa ada pekerjaan?" tanyanya, suaranya nyaris tak terdengar. Mandor itu, seorang pria kekar dengan kulit gelap terbakar matahari, menatap Bram dari atas ke bawah dengan tatapan meremehkan. "Kamu? Badan kurus begini mau kerja apa?" "Ini kerja kasar, bukan kerja di kantor." "Saya butuh uang, Pak."
Pekerjaan apa saja? Desak Bram. Mandor itu tertawa. Baiklah. Coba kamu angkat satu karung itu ke dalam gudang sana. Kalau kuat, kamu boleh kerja hari ini. Bram mendekati tumpukan karung goni. Ia membungkuk, mencoba mengangkat satu karung. Rasanya seperti mengangkat batu. Beratnya luar biasa. Otot-ototnya yang sudah lama tidak terlatih menjerit. Dengan susah payah, terhuyung-huyung, dan napas yang memburu, ia berhasil menyeret dan mengangkat karung itu ke pundaknya. Ia berjalan terseok-seok menuju gudang, setiap langkah terasa menyiksa. Setelah berhasil meletakkan karung itu, ia kembali dengan tubuh gemetar dan keringat membanjiri seluruh tubuhnya. Mandor itu menatapnya dengan sedikit terkejut. Lumayan juga tenagamu. Oke, kamu kerja. Bongkar semua isi truk ini. Bayaran harian, sore nanti saya kasih. Maka dimulailah hari pertama Bramantio Wicaksono sebagai kuli panggul. Ia bekerja seperti mesin, mendorong tubuhnya melampaui batas. Ia mengangkat karung bawang, peti tomat, dan tandan pisang. Tangannya yang dulu halus kini lecet dan kotor. Punggungnya sakit luar biasa. Terik matahari Jakarta seolah membakar kulitnya. Ia tidak punya waktu untuk berpikir, hanya untuk mengangkat, berjalan, dan meletakkan. Sore harinya, saat pekerjaan selesai, mandor itu memberinya beberapa lembar uang kertas yang lecek dan kotor karena keringat. Jumlahnya tidak seberapa, mungkin hanya cukup untuk membeli makan malam untuk mereka bertiga dan sebungkus rokok. Bram berjalan gontai menuju gerbang pasar, tubuhnya lengket karena keringat dan kotoran. Ia berhenti sejenak dan menatap uang di tangannya. Uang hasil kerja kasarnya. Ini adalah nilai dirinya sekarang. Ia tidak lagi merasa marah atau sedih. Yang ada hanyalah kehampaan yang dingin. Ia tidak lagi jatuh. Ia sudah sampai di dasar, dan kini ia tahu, hukuman yang sebenarnya bukanlah kejatuhan itu sendiri, melainkan perjuangan tanpa akhir untuk merangkak setiap hari di dasar jurang yang ia gali sendiri. Waktu tidak menyembuhkan luka bagi Bramantio Wicaksono, waktu adalah asam yang menggerogoti sisa-sisa dirinya. Bulan-bulan berlalu, musim kemarau berganti musim hujan, namun realitas di dasar jurang tetap sama. Rutinitas adalah satu-satunya hal yang nyata, sebuah siklus tanpa akhir yang dimulai jauh sebelum fajar. Pukul 4 pagi, dering alarm dari ponsel bututnya akan memecah keheningan di rumah kontrakan yang pengap. Tidak ada lagi percakapan. Bram akan bangun dalam diam, mengenakan pakaian kerjanya yang kaku karena keringat kering, dan pergi tanpa sarapan. Rania, yang tidurnya selalu gelisah, hanya akan berbalik memunggunginya. Perjalanan dengan bus kota yang penuh sesak adalah meditasinya, menatap kosong ke jalanan Jakarta yang mulai menggeliat, pikirannya hampa. Di pasar, tubuhnya bergerak secara otomatis. Otot-ototnya yang kini liat dan keras sudah terbiasa dengan beban puluhan kilogram. Tangannya, yang dulu hanya mengenal pulpen Montblanc dan setir mobil mewah, kini tebal dan kasar, dipenuhi kapalan yang pecah-pecah. Ia telah menjadi bagian dari pemandangan pasar, sosok pendiam yang bekerja paling keras, seolah mencoba menghukum dirinya sendiri dengan setiap karung yang ia angkat. Para kuli lain tidak lagi memandangnya dengan aneh, ia kini salah satu dari mereka. Di rumah, keheningan terasa lebih berat daripada pertengkaran. Rania semakin kurus, lingkaran hitam di bawah matanya menjadi permanen. Pekerjaannya sebagai telemarketer menyedot jiwanya, dan kecantikannya yang dulu ia banggakan kini luntur oleh kelelahan dan kepahitan. Mereka tidak lagi bertengkar hebat, energinya sudah habis. Komunikasi mereka terbatas pada kebutuhan paling dasar. Gas habis. Beras sisa sedikit. Kontrakan jatuh tempo minggu depan. Setiap kalimat adalah pengingat akan kegagalan mereka. Tiara telah menjadi hantu di rumah itu. Ia hampir tidak pernah terlihat. Ia pergi pagi-pagi dan pulang larut malam, atau kadang tidak pulang sama sekali. Ia telah menemukan dunianya sendiri di jalanan, bersama sekelompok anak muda lain yang sama-sama tersesat. Setiap kali ia pulang, kehadirannya hanya memicu pertengkaran singkat yang pahit dengan Rania, yang biasanya berakhir dengan bantingan pintu. Tiara telah membangun tembok di sekelilingnya, dan di dalam tembok itu, ia membenci ibunya dan pria yang telah menghancurkan mimpinya. Bagi Bram, rumah itu bukan lagi tempat berlindung.
Itu adalah sel penjara di mana ia dipaksa untuk menyaksikan konsekuensi dari perbuatannya setiap hari, terpantul di mata Rania yang kosong dan ketidakhadiran Tiara yang menyakitkan. Suatu siang yang terik dan menyengat, saat Bram sedang memindahkan peti-peti mangga dari truk ke sebuah lapak, takdir memutuskan untuk melayangkan pukulan yang paling telat. Dari kerumunan pembeli, muncul sesosok pria berpenampilan necis, mengenakan kemeja batik sutra dan sepatu kulit yang mengkilap. Bram membeku di tempat, peti berat masih di pundaknya. Ia kenal pria itu. Heru Santoso. Salah satu mitra bisnis lamanya, seorang investor yang dulu sering ia ajak bermain golf dan makan malam mewah. Naluri pertama Bram adalah berbalik, bersembunyi di balik truk, menghilang. Tapi terlambat. Mata Heru menyapu area itu, dan tatapannya terkunci pada Bram. Ekspresi wajah Heru berubah dengan cepat. Dari kebingungan, menjadi keterkejutan yang tak percaya, lalu menjadi campuran antara rasa kasihan dan canggung. Bram, panggil Heru, suaranya ragu-ragu, seolah tidak yakin dengan apa yang dilihatnya. Bramantio Wicaksono? Apa itu benar-benar kamu? Seluruh tubuh Bram terasa panas karena malu. Ia menurunkan peti itu dengan kasar. Keringat bercampur debu mengalir di wajahnya. Ia tidak bisa lari. Heru, jawabnya singkat, suaranya serak. Heru mendekat, matanya masih memindai penampilan Bram dari atas ke bawah, kaos yang basah kuyup, celana robek di lutut, sandal jepit yang usang. Astaga, Bram, apa yang kamu lakukan di sini? Pertanyaannya tulus, namun bagi Bram, itu terdengar seperti penghakiman. Bram menelan ludah, mencoba mencari sisa-sisa harga dirinya. Sedang bantu-bantu usaha teman. Ya, bisnis kecil-kecilan. Ia berbohong, sebuah kebohongan yang terdengar sangat menyedihkan bahkan di telinganya sendiri. Heru tampak sangat tidak nyaman. Ia jelas ingin segera pergi dari situasi itu. Oh begitu? Ya, zaman sekarang memang berat, ya, katanya basa-basi. Aku turut prihatin dengar masalahmu di Safira Corp. Gosipnya liar sekali. Setiap kata terasa seperti cambukan. Jadi, semua orang tahu. Ia bukan hanya gagal, ia telah menjadi bahan gosip, sebuah cerita horor yang diceritakan di klub-klub eksekutif. Dengar, Bram. Heru merogoh dompetnya, mengeluarkan beberapa lembar uang ratusan ribu rupiah. Ini, anggap saja untuk makan siang atau apalah. Aku harus pergi, ada pertemuan. Ia menyodorkan uang itu ke tangan Bram yang kotor. Bram hanya bisa menatap uang itu, lalu ke wajah Heru yang penuh iba. Ini adalah puncak penghinaan. Menerima sedekah dari orang yang dulu memandangnya sebagai rekan selevel. Tangannya gemetar saat ia menerima uang itu. Terima kasih, bisiknya. Heru mengangguk cepat, lega karena bisa pergi. Jaga dirimu, Bram. Ia berbalik dan menghilang di antara keramaian, kembali ke dunianya yang bersih dan teratur, meninggalkan Bram berdiri terpaku di tengah hiruk-pikuk pasar, memegang uang sedekah yang terasa membakar telapak tangannya. Momen itu menghancurkan sesuatu di dalam diri Bram. Bukan lagi kebanggaannya, itu sudah lama hilang. Ini lebih dalam. Momen itu membunuh ilusi bahwa ia masih, entah bagaimana, Bramantio Wicaksono yang sedang mengalami masa sulit. Tidak, Bramantio Wicaksono sudah mati. Yang tersisa hanyalah kuli panggul ini. Seorang hantu yang kebetulan menghuni tubuh yang sama. Bram tidak pulang ke rumah setelah pekerjaannya selesai. Tatapan kasihan Heru dan uang haram di sakunya telah meracuni pikirannya. Ia berjalan tanpa tujuan, dan kakinya membawanya ke sebuah warung remang-remang di pinggir rel kereta. Dengan uang dari Heru, ia tidak membeli makanan. Ia membeli beberapa botol arak oplosan. Ia minum. Minum untuk melupakan nama Heru, nama Alena, nama Rania, dan namanya sendiri. Alkohol murahan itu membakar tenggorokannya dan mengaburkan pikirannya, memberinya kelegaan sesaat yang telah lama ia rindukan. Ia pulang ke kontrakan larut malam, berjalan terhuyung-huyung. Rania sedang menunggunya, duduk dalam gelap. Begitu Bram masuk, bau alkohol yang menyengat langsung memenuhi ruangan. Mata Rania yang biasanya kuyuk kini menyala. Kamu mabuk? Tanyanya, suaranya bergetar karena amarah yang baru. Kita bahkan tidak punya cukup uang untuk makan besok, dan kamu pulang dalam keadaan mabuk.
Ia melihat Bram tidak membawa apa-apa, tidak ada uang setoran harian. Mana uang kerjamu hari ini? Kamu habiskan untuk minum. Bram tertawa, tawa yang terdengar serak dan menyakitkan. Uang? Kamu mau uang? Ia melempar sisa uang dari Heru ke lantai. Ada. Ini uang belas kasihan. Uang untuk si pecundang. Itu adalah pemicunya. Pertengkaran terakhir dan yang paling dahsyat pun meledak. Kali ini bukan lagi tentang uang, tapi tentang segalanya. Tentang kebohongan, mimpi yang hancur, dan kehidupan yang sia-sia. Di tengah teriakan mereka, pintu depan terbuka. Tiara masuk, wajahnya kusam. Ia berhenti, menatap ayahnya yang mabuk dan ibunya yang histeris. Ia menatap pemandangan neraka kecil yang telah menjadi rumahnya. Sesuatu di matanya yang biasanya memberontak, kini berubah menjadi keputusan. Ia berjalan ke kamarnya tanpa berkata apa-apa. Beberapa menit kemudian, ia keluar sambil menyeret sebuah tas ransel yang sudah usang. Aku pergi, katanya, suaranya datar. Rania berhenti berteriak. Ia menatap putrinya. Pergi? Pergi kemana? Kemana saja, asal bukan di sini, jawab Tiara. Matanya menatap tajam pada ibunya, lalu pada Bram. Aku sudah muak dengan semua ini. Aku muak hidup miskin, aku muak mendengar kalian bertengkar. Aku akan cari jalan hidupku sendiri. Rania mencoba memohon, air mata mulai mengalir di pipinya. Kenapa, Ma? Supaya Mama bisa terus menyalahkan aku dan Om Bram atas hidup Mama yang hancur, kata Tiara dingin. Mama juga salah. Mama terlalu serakah, terlalu percaya pada dongeng. Seharusnya Mama pergi dari dulu. Ia menatap Bram. Dan Anda? Anda sudah mengambil masa depan saya. Saya tidak akan membiarkan Anda mengambil sisa hidup saya. Tanpa menoleh lagi, Tiara berjalan keluar pintu dan menghilang ke dalam kegelapan malam. Kepergian Tiara menyedot semua sisa kekuatan dari Rania. Ia merosot ke lantai, tangisnya bukan lagi tangis amarah, melainkan tangis kekalahan total. Satu-satunya alasan ia bertahan selama ini, putrinya, kini telah meninggalkannya. Ia mendongak menatap Bram, yang berdiri terdiam seperti patung. Matanya kini dingin dan kosong. Dia benar, bisik Rania. Ini sudah selesai. Aku tidak bisa lagi melihat wajahmu. Wajahmu adalah pengingat dari semua kesalahan terbesarku. Ia berdiri. Pergi, katanya dengan suara tanpa emosi. Aku lebih baik kelaparan sendirian daripada harus hidup satu atap lagi denganmu. Pergi sekarang juga. Bram berjalan tanpa tujuan di jalanan Jakarta yang mulai sepi. Ia telah diusir. Kata-kata, pergi, dari Rania bergema di kepalanya. Ia tidak punya tempat untuk dituju. Ia tidak punya siapa-siapa. Kakinya yang lelah secara naluriah membawanya kembali ke satu-satunya tempat yang tersisa, pasar. Ia masuk ke dalam kompleks pasar yang tidak pernah tidur itu. Ia menemukan sebuah sudut kosong di belakang gudang beras, di antara tumpukan karung kosong. Ia merebahkan tubuhnya yang remuk di atas karung-karung itu. Bau apek dan debu sama sekali tidak mengganggunya. Di atasnya, langit malam Jakarta tertutup polusi, tanpa bintang. Ia telah kehilangan segalanya. Istri, anak, status, kekayaan, kekasih, anak tiri, dan sekarang, atap di atas kepalanya. Ia memejamkan mata. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasakan apa-apa. Tidak ada penyesalan, tidak ada amarah, tidak ada kesedihan. Hanya kekosongan. Besok pagi, ia akan bangun, mencari mandornya, dan mengangkat karung lagi. Karena hanya itu yang tersisa. Bertahan hidup, satu hari demi satu hari. Ia bukan lagi Bramantio Wicaksono. Nama itu telah mati bersama pria yang ditemui Heru siang tadi. Ia kini hanyalah seorang kuli. Wajah tanpa nama di tengah lautan manusia yang terlupakan. Hukuman akhirnya selesai, digantikan oleh kehidupan abadi di dalam neraka. 5 tahun adalah waktu yang panjang. Cukup panjang untuk mengubah kota, cukup panjang untuk mengubah nasib, dan lebih dari cukup untuk mengubah seorang manusia hingga tak bisa dikenali lagi. Di tengah jantung pasar induk Kramat Jati yang bising dan tak pernah tidur, ada seorang pria yang dikenal hanya sebagai Bram. Tidak ada yang memanggilnya Pak, tidak ada yang tahu nama belakangnya.
Ia adalah salah satu kuli panggul senior, dihormati bukan karena masa lalunya, tetapi karena kekuatannya yang diam dan etos kerjanya yang tanpa keluhan. Pria ini tidak lagi mirip dengan Bramantio Wicaksono, sang direktur yang fotonya pernah terpajang di majalah bisnis. Tubuhnya kurus kering namun berotot, setiap urat menonjol di bawah kulit yang gelap dan kasar terbakar matahari. Wajahnya tirus, dipahat oleh garis-garis kelelahan dan tatapan matanya yang dulu tajam kini kosong, hanya memancarkan kesadaran sesaat akan tugas di depannya. Angkat, bawa, letakkan, ulangi. Ia tinggal di sebuah kamar kos sempit berukuran 3 kali 4 meter di perkampungan padat di belakang pasar. Isinya hanya sebuah kasur tipis di lantai, sebuah lemari plastik kecil, dan beberapa helai pakaian kerja yang digantung di paku. Tidak ada foto, tidak ada buku, tidak ada apapun yang bisa mengingatkannya pada kehidupan yang lain. Kehidupan itu telah ia kubur dalam-dalam di bawah tumpukan 5 tahun kerja fisik yang melelahkan. Setiap pagi, ia bangun bersamaan dengan suara azan subuh. Setelah salat di musola pasar, ia akan membeli sebungkus nasi uduk dan kopi hitam dari warung langganannya. Ia akan makan bersama para kuli lain, duduk di bangku kayu panjang. Percakapan mereka sederhana, harga cabai yang naik, pertandingan bola semalam, anak yang butuh biaya sekolah. Bram lebih banyak mendengar daripada bicara. Ia tidak lagi merasa canggung atau superior. Ia adalah bagian dari mereka. Rasa malu dan harga dirinya telah luruh bersama keringatnya, menguap di bawah terik matahari Jakarta, dan akhirnya mengendap menjadi debu yang mapan. Suatu sore, saat sedang beristirahat, seorang kuli muda bernama Udin bertanya padanya, "Bang Bram dulu kerja apa sebelum di sini?" "Kayaknya beda." Bram menatap kosong ke kejauhan sejenak. "Dulu," katanya pelan, suaranya serak karena jarang digunakan. "Saya pernah jualan mimpi. Ternyata nggak laku. Sekarang saya jualan tenaga. Setidaknya, ini nyata." Ia tidak lagi memimpikan masa lalunya. Kenangan akan Alena, Kevin, mobil mewah, dan rapat dewan direksi terasa seperti film asing yang pernah ia tonton. Tidak ada lagi amarah, penyesalan, atau kerinduan. Yang ada hanya penerimaan yang tumpul. Ia telah menebus dosanya dengan ribuan ton beban di pundaknya, dengan jutaan tetes keringat yang membasahi tanah pasar. Dan dalam penebusan yang sunyi itu, ia menemukan sejenis kedamaian yang aneh. Kedamaian dari ketiadaan harapan. Gema dari kehancurannya masih bergetar di tempat lain, membentuk nasib orang-orang yang pernah terseret dalam pusarannya. Rania Cantika kini bekerja sebagai buruh di sebuah pabrik garmen di Cikarang. Tangannya yang dulu terawat kini kapalan karena mengoperasikan mesin jahit selama 12 jam sehari. Kecantikannya telah layu, digantikan oleh wajah yang kuyu dan tatapan mata yang lelah. Ia menyewa sebuah kamar kecil di dekat pabrik dan hidup dari gaji ke gaji. Setiap kali ia melihat sebuah mobil mewah atau iklan apartemen di televisi, hatinya terasa perih, sebuah pengingat akan surga yang pernah ia cicipi dan kemudian direnggut darinya. Ia hidup dalam penyesalan yang abadi, membenci Bram karena kebohongannya dan membenci dirinya sendiri karena kebodohannya. Nasib Tiara lebih tragis. Setelah meninggalkan rumah, dunianya yang naif hancur ditelan kerasnya jalanan. Mimpi menjadi desainer fashion kini menjadi lelucon yang pahit. Ia terjebak dalam lingkaran pergaulan yang salah, bekerja serabutan dari pelayan kafe hingga penjaga toko, tidak pernah bertahan lama di satu tempat. Ia belajar bahwa di dunia nyata, tanpa uang dan koneksi, kecantikan saja tidak cukup untuk bertahan hidup. Ia adalah korban terakhir dari janji-janji palsu Bram, seorang gadis muda yang masa depannya digadaikan untuk kemewahan sesaat. Ribuan kilometer jauhnya, di dunia yang terasa seperti dimensi lain, bintang Alena Safira bersinar semakin terang. Di usianya yang menginjak pertengahan 40-an, Alena adalah sosok yang disegani di dunia bisnis internasional. Safira Corp, dengan markas Eropanya di Amsterdam, telah menjadi pemain global di industri properti berkelanjutan. Ia memimpin dengan kebijaksanaan, ketegasan, dan keseimbangan yang baru ia temukan. Ia tidak lagi bekerja hingga larut malam. Ia telah belajar bahwa kesuksesan sejati adalah memiliki kendali atas waktu dan hidupnya. Kevin kini adalah seorang remaja cerdas berusia 15 tahun. Ia tumbuh menjadi pemuda yang sopan, percaya diri, dan fasih berbicara dalam 3 bahasa.
Ia memiliki hubungan yang sangat dekat dengan ibunya, penuh dengan rasa hormat dan kehangatan. Sosok ayah dalam hidupnya bukanlah sebuah luka atau kekosongan. Itu hanyalah sebuah fakta biologis yang tidak relevan dengan kehidupannya yang bahagia. Suatu malam di musim dingin, salju pertama turun di Amsterdam. Alena dan Kevin sedang menikmati coklat panas di apartemen mereka setelah makan malam. Di luar, lampu-lampu kota berkelip-kelip di atas kanal yang mulai membeku. Ryan, yang sedang berkunjung untuk urusan bisnis dan liburan, bergabung dengan mereka di dekat jendela. "Aku dengar kabar," kata Ryan pelan, memastikan Kevin sedang sibuk dengan ponselnya. "Dari salah satu manajer proyek kita. Dia kebetulan sedang mencari pemasok buah di pasar induk, dan dia melihatnya." Alena tidak perlu bertanya, "Siapa?" Ia hanya menatap adiknya, menunggu. "Dia sudah sangat berbeda, Kak," lanjut Ryan. "Sudah seperti orang lain. Kurus, hitam, dekil. Bekerja sebagai kuli panggul. Kata manajerku, dia sudah bertahun-tahun di sana. Dia tidak mengenali manajer kita sama sekali." Ryan mengamati wajah kakaknya, mencari reaksi. Dendam? Kepuasan? Kasihan? Tapi ia tidak menemukan apapun. Wajah Alena tetap tenang, setenang permukaan kanal di luar. Ia menatap butiran salju yang turun perlahan, matanya merefleksikan cahaya lampu kota. Setelah hening beberapa saat, ia hanya mengangguk kecil. Kemudian, ia berbalik dari jendela dan tersenyum pada putranya. "Kev, bagaimana kalau akhir pekan ini kita pergi ke Den Haag? Mengunjungi Mauritshuis. Kamu pasti suka lukisan Girl with a Pearl Earring." Kevin mendongak, matanya berbinar. "Ide bagus, Bunda." Alena mengalihkan perhatiannya sepenuhnya pada putranya, membahas rencana perjalanan mereka. Nama Bram tidak disebut lagi. Kabar tentang nasibnya tidak lebih penting dari butiran debu di jendela. Itu bukan karena kebencian, bukan pula karena pengampunan. Itu karena ketidakpedulian mutlak. Bramantio Wicaksono telah berhasil ia hapus dari semestanya. Ia tidak lagi ada. Operasi amputasi itu telah berhasil dengan sempurna, tidak meninggalkan luka atau bahkan bekas luka sekalipun. Kemenangan Alena bukanlah saat ia melihat Bram hancur. Kemenangan sejatinya adalah momen ini, duduk di rumahnya yang hangat, bersama putranya yang bahagia, merencanakan masa depan yang cerah, sementara masa lalu telah menjadi begitu jauh dan tidak relevan hingga tidak mampu lagi menimbulkan riak sekecil apapun di dalam jiwanya. Di luar, salju turun semakin lebat, menyelimuti kota dalam selimut putih yang bersih. Di Jakarta, fajar akan segera menyingsing, dan di sebuah pasar yang becek, seorang pria tanpa nama akan bangun untuk memulai harinya, mengangkat beban orang lain untuk menebus bebannya sendiri. Dua dunia, dua takdir. Keduanya telah menemukan tempatnya masing-masing, dipisahkan oleh jurang konsekuensi yang tidak akan pernah bisa diseberangi lagi. Waktu adalah pemahat yang paling sabar sekaligus paling kejam. Dalam 15 tahun, ia mampu mengubah seorang remaja menjadi seorang pria, membangun gedung-gedung baru yang mencakar langit di atas puing-puing kenangan, dan mengikis emosi yang paling tajam sekalipun hingga menjadi gema yang nyaris tak terdengar. Di sebuah geria tawang di Amsterdam yang bermandikan cahaya matahari musim semi, Kevin Wicaksono merapikan dasinya. Di usia 25 tahun, ia adalah cerminan dari dua dunia yang membentuknya. Ia memiliki sorot mata ibunya yang tajam dan cerdas, namun juga senyum hangat dan karisma yang samar-samar mengingatkan pada sosok pria yang hanya ia kenal dari foto-foto masa kecil. Ia baru saja menyelesaikan studi masternya di bidang pembangunan berkelanjutan dan arsitektur urban dari Delft University of Technology, lulus dengan predikat cum laude. Ia bukan sekadar pewaris takhta Safira Corp, ia adalah arsitek masa depan perusahaan itu. Di bawah bimbingan ibunya, ia telah tumbuh menjadi seorang profesional muda yang brilian, dihormati karena idenya yang inovatif, bukan karena nama belakangnya. Hari itu adalah hari yang penting. Ia akan terbang ke Jakarta untuk memimpin proyek terbesar dan paling ambisius dalam sejarah Safira Corp, Nusantara Green City, sebuah proyek percontohan kota mandiri yang ramah lingkungan di pinggiran Jakarta. Ini bukan sekadar perjalanan bisnis. Ini adalah kepulangan. Alena Safira, kini seorang wanita anggun berusia awal 60-an, mengamatinya dari ambang pintu ruang kerja.
Rambutnya telah memutih di beberapa bagian, namun matanya masih memancarkan energi dan kebijaksanaan yang sama. Ia telah bertransisi dari peran CEO menjadi ketua Dewan Pengawas, lebih banyak mendedikasikan waktunya untuk filantropi dan membimbing putranya. Kau terlihat persis seperti yang kubayangkan saat pertama kali mendirikan perusahaan ini, kata Alena, suaranya mengandung kebanggaan yang dalam. Bukan sebagai penerus, tapi sebagai seorang visioner. Kevin tersenyum. Aku belajar dari yang terbaik, Bunda. Ia mendekati ibunya dan memeluknya. Bunda yakin tidak apa-apa aku pergi? Ini akan menjadi proyek jangka panjang. Alena menepuk punggung putranya. Tentu saja. Jakarta adalah bagian dari warisanmu juga, Kev. Sudah saatnya kamu menorehkan jejakmu sendiri di sana. Ia menatap putranya lekat-lekat. Jakarta hanyalah sebuah kota. Hamparan tanah, beton, dan manusia. Jangan biarkan hantu dari masa lalu memberinya kekuatan lebih dari itu. Apa yang penting bukanlah apa yang pernah hancur di sana, tetapi apa yang akan kamu bangun. Kevin mengangguk, memahami makna di balik kata-kata ibunya. Selama ini, ayahnya adalah sebuah topik yang tidak pernah dibicarakan secara mendalam. Ia adalah sebuah lubang hitam, sebuah ketiadaan. Kevin tahu garis besar ceritanya, pengkhianatan, kehancuran, tetapi ia tidak pernah tahu detailnya. Alena telah melindunginya dari racun itu, dan sebagai gantinya memberinya dunia yang penuh dengan kesempatan dan cinta. Namun, saat ia bersiap untuk kembali ke tanah kelahirannya, sebuah rasa ingin tahu yang telah lama terpendam mulai muncul. Rasa ingin tahu tentang bagian dari dirinya yang hilang, tentang pria yang memberinya separuh dari DNA-nya. Ia tidak mencari seorang ayah. Ia hanya mencari sebuah pemahaman, sebuah penutup dari bab yang tidak pernah ia baca. Aku akan membuat Bunda bangga, bisik Kevin. Kau sudah melakukannya, jawab Alena. Sekarang, pergilah dan bangun masa depan. Jakarta menyambut Kevin dengan pelukan yang panas, lembab, dan riuh. Kota ini terasa asing sekaligus familiar. Gedung-gedung baru yang berkilauan berdiri di samping bangunan-bangunan tua dari ingatannya yang samar. Ia terjun ke dalam pekerjaannya dengan energi penuh. Rapat dengan arsitek, negosiasi dengan pemerintah daerah, survei lokasi, jadwalnya padat. Ia adalah seorang pemimpin yang alami, dihormati oleh timnya di Indonesia karena visinya dan kerendahan hatinya. Beberapa bulan setelah kedatangannya, sebuah masalah logistik muncul. Rencana pembangunan jalur akses utama untuk proyek Nusantara Green City terhambat oleh isu pembebasan lahan di dekat sebuah pusat distribusi besar. Untuk memahami alur logistik dan dampaknya, Kevin memutuskan untuk melakukan survei mendadak ke pasar induk Kramat Jati, ingin melihat langsung denyut nadi rantai pasok paling dasar di kota itu. Pagi itu, ditemani oleh seorang manajer proyek, Kevin melangkah masuk ke dalam pasar. Riuh rendah suara manusia, deru mesin truk, dan aroma campuran tanah, buah-buahan, dan keringat langsung menyergapnya. Ini adalah sebuah dunia yang sama sekali berbeda dari ruang rapatnya yang ber-AC dan apartemennya yang mewah. Saat ia berjalan melewati lorong-lorong yang becek, mengamati para pekerja membongkar muatan, matanya tanpa sengaja tertuju pada sekelompok kuli panggul yang sedang beristirahat di bawah sebuah terpal. Mereka semua tampak keras dan letih. Namun, ada satu sosok yang membuat langkah Kevin terhenti. Seorang pria tua, mungkin berusia akhir 60-an. Tubuhnya sangat kurus namun liat, kulitnya legam terbakar matahari, dan rambutnya yang tipis telah memutih seluruhnya. Ia duduk sedikit terpisah dari yang lain, menatap kosong ke depan sambil mengunyah sepotong ubi rebus. Ada keheningan dan aura keterasingan di sekelilingnya yang membuat pria itu menonjol di tengah keramaian. Sesuatu dalam cara ia duduk, dalam garis rahangnya yang tegas di balik wajah yang tirus, memicu getaran aneh di dalam diri Kevin. Getaran dari memori yang begitu dalam hingga nyaris tak bisa ia jangkau. Pak Rahmat, panggil Kevin kepada manajer proyek di sebelahnya. Bapak tua yang duduk di sana itu, siapa ya? Pak Rahmat mengikuti arah pandang Kevin. Oh, itu. Kurang tahu nama lengkapnya, Mas. Orang-orang di sini memanggilnya Pak Bram. Dia salah satu kuli paling senior di sini. Sudah puluhan tahun, katanya. Orangnya pendiam, tapi kerjanya paling rajin. Jantung Kevin serasa berhenti berdetak. Bram.
Nama itu menghantamnya seperti gelombang kejut. Mungkinkah? Setelah bertahun-tahun? Di tempat seperti ini? Dengan sopan ia berkata pada manajernya, "Pak, boleh saya minta waktu sebentar? Ada sesuatu yang perlu saya pastikan." Dengan langkah yang terasa berat, Kevin mendekati pria tua itu. Para kuli lain menatapnya dengan curiga, melihat pemuda tampan dan berpakaian mahal mendekati salah satu dari mereka. Pria tua itu mendongak saat bayangan Kevin menimpanya. Matanya yang sayu dan lelah menatap Kevin tanpa ekspresi. Tidak ada tanda-tanda pengenalan. Bagi pria itu, Kevin hanyalah orang luar, seorang tuan muda yang tersesat. "Permisi, Pak," mulai Kevin, suaranya sedikit bergetar. "Maaf mengganggu waktu istirahat Bapak. Nama saya Kevin." Pria itu hanya mengangguk kecil, masih mengunyah ubinya. Kevin menelan ludah. "Nama lengkap saya Kevin Wicaksono." Gerakan mengunyah pria itu berhenti. Ubi di tangannya sedikit gemetar. Ia menatap wajah Kevin sekali lagi, lebih lama kali ini. Matanya yang sayu kini melebar, memindai setiap fitur wajah Kevin, mata, hidung, bentuk rahang. Untuk sesaat, lapisan kekosongan selama 20 tahun di matanya retak, dan dari celah itu muncul kilatan syok, rasa malu, dan penderitaan yang begitu dalam hingga membuat Kevin merasa sesak. Pria itu adalah ayahnya, Bramantio Wicaksono. Bram menundukkan kepalanya, tidak mampu lagi menatap mata putranya. Ia seperti seorang terdakwa yang tiba-tiba dihadapkan pada hakim dari masa lalunya. Kevin duduk di peti kayu kosong di sebelahnya. Ia tidak tahu harus berkata apa. Semua skenario yang pernah ia bayangkan tentang pertemuan ini, amarah, konfrontasi, tangisan, semuanya lenyap. Yang tersisa hanyalah kesedihan yang meluap-luap melihat kondisi pria di hadapannya. Saya memimpin proyek pembangunan di dekat sini," kata Kevin, mencoba mengisi keheningan yang menyiksa. "Saya tidak tahu kalau Bapak..." Bram akhirnya menelan sisa ubi di mulutnya. "Sudah lama," katanya, suaranya serak dan berat, seperti mesin yang jarang digunakan. "Ini rumah saya sekarang." Mereka duduk dalam diam selama beberapa menit. Kevin bisa melihat tangan ayahnya yang kapalan dan kotor, kuku-kukunya yang menghitam. Punggungnya yang sedikit membungkuk. Ini adalah tubuh yang telah dihukum oleh kerja keras selama bertahun-tahun. "Bunda baik-baik saja," kata Kevin. "Beliau sehat. Beliau sekarang lebih banyak mengurus yayasan sosial." Bram mengangguk pelan, matanya masih menatap tanah. Ia tidak bertanya lebih jauh. Seolah ia tahu, ia tidak punya hak untuk bertanya. Kevin merasakan dorongan untuk melakukan sesuatu, untuk meringankan penderitaan di depannya. Ia merogoh sakunya, mengeluarkan dompetnya. "Pak ini, ambillah." "Entek." Sebelum Kevin sempat menyelesaikan kalimatnya, Bram mengangkat tangannya, telapak tangannya menghadap ke depan. Sebuah gerakan penolakan yang tegas namun tanpa amarah. "Tidak usah, Nak," katanya pelan. "Simpan saja uangmu. Saya sudah biasa seperti ini. Ini sudah cukup." Penolakan itu bukanlah karena harga diri. Kevin bisa merasakannya. Itu adalah sebuah penebusan. Menerima uang dari putra yang ia telantarkan akan mengkhianati hukuman yang telah ia jalani selama ini. Penderitaan ini adalah satu-satunya hal yang benar-benar menjadi miliknya, dan ia tidak akan melepaskannya. "Apakah Bapak bahagia?" Pertanyaan itu keluar begitu saja dari mulut Kevin. Bram terdiam lama. Ia akhirnya mengangkat kepalanya sedikit, menatap deretan truk yang berbaris di kejauhan. "Bahagia itu untuk orang lain," jawabnya. "Bagi saya, cukup itu sudah lebih dari cukup. Setiap hari saya bisa makan, setiap malam saya bisa tidur. Itu sudah cukup." Kevin merasa matanya panas. Ia berdiri. "Saya harus pergi." Bram hanya mengangguk. Ia tidak berkata, "Jaga dirimu," atau "Senang bertemu denganmu." Tidak ada basa-basi. Seolah pertemuan ini adalah sebuah anomali, sebuah gangguan singkat dalam rutinitas penebusannya yang abadi. Saat Kevin berjalan menjauh, ia menoleh sekali lagi. Ayahnya telah kembali mengambil ubi rebusnya, mulai mengunyah lagi dengan gerakan perlahan. Kembali menjadi Pak Bram, si kuli panggul pendiam. Seolah pertemuan mereka tidak pernah terjadi.
Kevin kembali ke mobilnya dengan perasaan campur aduk. Ia tidak menemukan seorang ayah. Ia menemukan sebuah akhir cerita. Sebuah kisah tragis tentang konsekuensi. Dan anehnya, dalam kesedihan itu, ia merasakan sebuah kelegaan. Hantu itu kini memiliki wajah. Lubang hitam itu kini memiliki suara. Dan bab itu, bagi Kevin, akhirnya benar-benar tertutup. Pengalaman di pasar mengubah sesuatu dalam diri Kevin. Proyek Nusantara Green City bukan lagi sekadar tantangan profesional. Proyek itu menjadi sebuah misi pribadi. Misi untuk membangun sesuatu yang baik, yang jujur, yang berkelanjutan, di atas tanah yang pernah menyimpan begitu banyak kebohongan dan penderitaan bagi keluarganya. Bagian dari proyek tersebut adalah program Safira Bangkit, sebuah inisiatif CSR yang bertujuan memberikan pendanaan dan bimbingan bagi UMKM yang dijalankan oleh perempuan di sekitar lokasi proyek. Suatu hari, saat meninjau daftar finalis penerima dana hibah, sebuah nama dan profil usaha menarik perhatiannya. Nama usaha, Benang Harapan. Jenis usaha, fashion daur ulang dan desain berkelanjutan. Pemilik, Tiara Anindita. Kevin membaca profilnya. Kisahnya adalah tentang seorang wanita muda yang putus kuliah karena kesulitan ekonomi, bekerja serabutan selama bertahun-tahun, sebelum akhirnya menemukan kembali kecintaannya pada desain. Ia memulai usahanya dari kamar kos yang sempit, dengan mesin jahit bekas dan bahan-bahan sisa dari pabrik garmen. Desainnya inovatif dan memiliki pesan lingkungan yang kuat. Kevin tidak langsung menyadari koneksi nama itu. Ingatannya tentang Tiara hanyalah dari cerita samar-samar. Namun, saat timnya menampilkan foto profil para finalis, ia melihat wajah seorang wanita berusia akhir 30-an. Wajahnya tidak lagi secerah remaja yang ia lihat di foto-foto laporan detektif swasta ibunya dulu. Wajah itu dihiasi garis-garis kelelahan, namun matanya memancarkan ketangguhan dan semangat yang tak terpatahkan. Kevin terdiam. Takdir adalah sutradara dengan selera humor yang aneh. Ia bisa saja menolak proposal itu, menghapus jejak terakhir dari masa lalu ayahnya. Tapi saat ia melihat kembali portofolio desain Tiara, ia melihat bakat sejati. Bakat yang lahir dari penderitaan dan perjuangan. Proposal ini sangat bagus. Visi dan kegigihannya luar biasa, kata Kevin pada timnya. Pastikan, Benang Harapan, mendapatkan pendanaan penuh dan bimbingan yang mereka butuhkan. Ia tidak melakukannya karena belas kasihan. Ia melakukannya karena itu adalah hal yang benar. Sebuah kesempatan kedua yang diberikan bukan oleh seorang pria kaya, melainkan oleh sebuah sistem yang adil. Sebuah penebusan tanpa nama. Tiara Anindita tidak akan pernah tahu bahwa putra dari pria yang menghancurkan masa mudanya adalah orang yang memberinya kunci untuk membangun masa depannya kembali. Di belahan kota yang lain, nasib Rania Cantika berakhir dalam nada yang lebih minor. Ia tidak pernah benar-benar pulih dari kejatuhannya. Ia bekerja sebagai kasir di sebuah toko serba kecil, hidup seorang diri di sebuah kontrakan sederhana. Kepahitannya menjadi temannya satu-satunya. Suatu malam, saat sedang melayani pembeli, ia melihat berita di televisi kecil di atas rak rokok. Berita itu menampilkan sosok Kevin Wicaksono yang karismatik, sedang meresmikan peletakan batu pertama proyek Nusantara Green City. Di layar, tertulis nama, Kevin Wicaksono, Direktur Proyek Safira Corp. Rania terpaku sejenak, tangannya yang sedang memberikan kembalian gemetar. Wajah pemuda itu adalah hantuman dari masa lalu, bukti nyata dari dunia yang pernah begitu dekat dalam genggamannya. Ia membuang muka dengan cepat, kembali menghitung uang receh. Baginya, masa lalu bukanlah pelajaran, melainkan luka yang tidak akan pernah kering. Beberapa bulan kemudian, Kevin kembali ke Amsterdam untuk liburan singkat. Ia menceritakan semuanya pada Alena. Tentang pertemuannya di pasar, tentang perasaannya, tentang keputusan yang ia ambil. Alena mendengarkan dalam diam, tangannya menggenggam cangkir tehnya dengan erat. Ketika Kevin selesai bercerita tentang pertemuannya dengan Bram, Alena tidak menunjukkan keterkejutan atau kemarahan. Matanya berkaca-kaca, bukan karena kasihan pada Bram, tetapi karena empati terhadap beban yang harus ditanggung putranya. Untuk merasakan kesedihan melihatnya seperti itu tidak membuatmu lemah, Kev, kata Alena lembut. Itu tidak meremehkan semua rasa sakit yang pernah ia sebabkan.
Itu hanya membuktikan bahwa kamu memiliki hati yang baik. Hati yang ia coba hancurkan, namun gagal. Alena berdiri dan berjalan ke arah jendela, menatap taman di bawah yang mulai menghijau. Selama bertahun-tahun, aku menghapusnya dari hidup kita karena aku harus melindungimu. Tapi sekarang, kamu sudah menjadi pria dewasa. Kamu melihatnya dengan matamu sendiri, dan kamu menghadapinya dengan welas asih, bukan dengan kebencian. Kamu telah mengakhiri perang ini dengan caramu sendiri, dengan cara yang jauh lebih baik daripada yang pernah kulakukan. Ia berbalik dan tersenyum pada putranya, senyum yang tulus dan penuh kelegaan. Sekarang, semuanya benar-benar sudah selesai. Epilog dari kisah mereka tidak berakhir di pasar yang becek atau di ruang rapat yang dingin. Epilog itu tertulis di tahun-tahun berikutnya. Tertulis dalam gedung-gedung ramah lingkungan yang menjulang di Jakarta di bawah kepemimpinan Kevin, memberikan ribuan lapangan kerja dan harapan baru. Tertulis dalam yayasan filantropi Alena yang membangun sekolah-sekolah dan memberdayakan perempuan di seluruh Indonesia. Tertulis dalam bisnis, Benang Harapan, milik Tiara yang perlahan-lahan berkembang menjadi merek lokal yang dihormati. Dan tertulis dalam nasib Bramantio Wicaksono. Bertahun-tahun kemudian, tubuhnya yang sudah tua dan rapuh akhirnya menyerah. Ia meninggal dalam tidurnya di kamar kosnya yang sempit, seorang diri. Kematiannya tidak masuk berita. Tidak ada upacara pemakaman yang megah. Ia hanya dikuburkan sebagai warga biasa di sebuah pemakaman umum. Namun, entah bagaimana, kabar itu sampai ke telinga Kevin. Tanpa memberitahu ibunya, Kevin mengatur agar makam ayahnya dipindahkan ke tempat yang lebih layak dan dirawat dengan baik. Itu bukanlah tindakan pengampunan. Itu adalah tindakan penutupan terakhir. Sebuah pengakuan bahwa, terlepas dari segalanya, pria itu pernah menjadi bagian dari awal mula kisahnya. Suatu hari, bertahun-tahun setelah itu, Kevin, yang kini telah menjadi pemimpin Safira Corp, berdiri bersama ibunya di puncak salah satu menara, Nusantara Green City. Mereka menatap cakrawala Jakarta yang berkilauan di bawah matahari senja. Kita berhasil, Bunda, kata Kevin. Alena meletakkan tangannya di atas tangan putranya. Kita membangun sesuatu yang lebih baik, sayang, koreksinya. Di bawah mereka, kota itu terus berdenyut, penuh dengan jutaan cerita dan takdir. Gema dari sebuah pengkhianatan besar kini telah benar-benar memudar, digantikan oleh simfoni kehidupan baru yang mereka ciptakan bersama. Lingkaran telah menjadi sempurna. Bukan dengan membalas dendam, tetapi dengan membangun kembali. Bukan dengan menghancurkan, tetapi dengan menciptakan. Dan dalam penciptaan itulah, mereka menemukan kebahagiaan dan kedamaian abadi mereka.